Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini. Dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Dasar pria tuli. Rasakan ini, dia menendang, tapi kakinya langsung ditangkap. Dan kakinya diserang nih. Ini maumu. Krak. Dan ternyata diserang sampai kakinya patah. Terlalu gegabah. Lalu kita melihat nih, si kakaknya Liu Shan maju. Bajingan, mati kau. Beraninya buat keributan di Universitas Haicheng. Kita melihat nih, dia melancarkan serangan bertubi-tubi, tapi serangannya sama sekali nggak berdampak. Boy, kau belum makan. Kenapa? Kenapa nggak mempan? Bak, dia langsung ditendang. Mari kutunjukkan caranya. Inilah kekuatan sebenarnya. Dan dia langsung dihajar habis-habisan. Melihat itu, orang ketakutan. Untung aja aku nggak ikut campur. Iya, kau bisa mati. Lalu tiba-tiba, hentikan, Chou Chi-chen, berhenti. Hei, hentikan, lepaskan saudaraku. Kita melihat nih, si Liu Shan datang nih. Chi-chen berkata, wanita itu mengganggu aja. Padahal sebelumnya dia udah bermain bersamaku. Lalu si Liu Shan dihajar juga sama si orang gede nih. Tidak, tapi langsung ditangkap oleh Xiaoke. Kau nggak apa-apa? Hei, lepaskan, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Singkirkan. Lalu dilepas nih. Oke. Aduh, brengsek. Kenapa kau menjatuhkan aku? Cewek ribet. Si itu salah, sana salah. Lalu itu yang kaki dipatahkan berkata, kau nggak akan bisa melawannya. Kau akan mati. Lalu si Yu Chao maju nih. Stop, aku tahu karakternya. Biar aku yang bertarung dengannya. Lalu Xiaoke berkata, dulu kau pernah melindungiku. Biarkan aku sekarang yang melindungimu. Selain itu, aku juga dari Universitas Haicheng. Jadi ini juga menjadi tugasku untuk menjaga keamanan kampus. Wah, kalau kau gak ingin mati, cepat lari dari sini. Tolol. Lalu Xiaoke maju nih. Kau tinggi juga. Aku ingin tahu, dengan tubuh kecilmu itu, kau bisa apa? Coba aja. Bajingan. Oke, aku akan merobek tubuhmu. Hei, itu lihat, mengerikan sekali. Bos, ayo kita kabur. Xiaoke pasti mati. Apa-apaan? Kalian gak tahu terima kasih. Cepat, ayo bos. Aku gak bisa lari. Chi-chen berkata, dia adalah pemenang dengan sabuk emas. Jumlah orang yang mati di tangannya sudah gak terhitung jumlahnya. Kau pasti tewas. Aku akan membuatmu malu. Kita melihat nih, Cao Fang maju dan si orang gede pun maju juga nih. Pergilah ke neraka. Kita melihat si Cao Fang menyerang, tapi si orang gede juga menyiapkan serangannya. Tapi serangan Cao Fang sampai duluan nih. Cepat. Dan bahkan si orang besar itu sampai terpukul mundur oleh Cao Fang. Hei, siapa yang menyuruhmu mundur, Maju dan pukul dia. Tapi si orang besar cuma diam nih. Hei, apa kau tuli? Lalu dia kayak muntah darah tuh. Master bela diri legendaris. Awal yang bagus untuk mengalahkan musuh. Hei, tuh lihat. Ya Tuhan, Xiaoke mampu mengalahkan orang itu. Lalu dia mencoba berdiri nih, tapi gagal. Dan dia jatuh lagi. Dalam hati si orang besar nih, dia kuat sekali. Sepertinya luka dalamku begitu serius sampai aku gak bisa berdiri. Meski terlihat masih muda, kekuatannya gak tertandingi. Lalu Xiaoke maju nih. Kenapa? Bangun sini dan lawan aku. Kau hanya beruntung, jangan terlalu bangga. Chi-chen berkata, dia adalah petarung kelas berat. Dia telah berhasil menangkan 26 pertandingan berturut-turut. Kemampuannya gak tertandingi. Dan ketika dia bangun, maka saat itulah kau akan mati. Tapi akhirnya
dia tumbang. Aku gak sanggup, aku menyerah. Hah? Hati-hati, kau bisa gila karena kecewa. Hei, sampah, gak berguna. Aku beri kau gaji tinggi, tapi kau mengecewakanku di saat yang gak tepat. Xiaoke, kau sangat tampan. Aku mencintaimu. Xiaoke, tunggu dan lihat aja. Lalu tiba-tiba, tolong bawa adikku ke dokter, cepat. Xiaoke berkata, nggak perlu, aku bisa menyembuhkannya. Mereka berdua memiliki gejala yang sama. Tunggu sebentar, aku akan mengambil obatnya. Lalu Xiaoke memegang kalungnya nih. Kali ini bisa langsung ke istana. Ciao, ada apa? Kenapa kau nggak berlutut ketika datang ke istana? Xiaoke berkata, lama nggak bertemu denganmu. Kau nggak merindukanku? Lancang sekali kau bilang seperti itu di istana. Apa kau nggak takut mati? Hah? Kau, apa yang kau lakukan? Apa-apaan ini? Xiaoke menjawab, kenapa kau jadi sombong? Bagaimana keadaanmu di sini? Tidak, aku udah gak bisa membantumu. Aku gak bisa lagi ikut campur urusanmu. Lalu Xiaoke mengambil obatnya nih. Apa ini obat untuk patah tulang? Hah? Apa yang kau lakukan? Cepat, pergi dari istana. Pergi? Gimana kalau aku menciummu? Katakan, apa syarat yang harus kulakukan untuk mendapatkan obat ini? Enggak, aku gak ingin kau menciumku. Aku hanya butuh uangmu. Oke, terima kasih obatnya. Aku pergi dulu. Aku gak berdaya. Gak mungkin. Enggak. Dan akhirnya Xiaoke pun kembali membawa obatnya nih. Dan obat pertama ditaruh ke kaki yang tadi patah tuh. Ini krim kaki patah, manjur untuk obati patah tulang dan luka. Cara pakainya pun cukup mudah, hanya perlu mengusap sampai rata pada bagian luka. Apa benar yang kau katakan itu? Loh, tapi kenapa menggunakan tanganku? Kenapa? Apa kau keberatan? Tidak, terima kasih. Xiaoke berkata, oke, kau bisa berdiri sekarang. Mustahil, gak ada obat di dunia ini yang bisa menyembuhkan secara instan. Jangan banyak omong, percaya padaku. Dalam hati orang ini, sepertinya ini akan membuat kakiku makin parah. Ini pasti akan sakit. Gak sakit? Ya Tuhan, obat ini luar biasa. Kakiku sembuh total. Yuchao berkata, ini penyembuhan terbaik yang pernah kulihat. Mau menambahkan, iya, benar-benar obat ajaib. Obati aku, jangan lupakan aku. Si Liu Shan berkata, ini salahku, gara-gara aku. Mungkin dia gak mau menyembuhkanmu. Lalu orang tadi bersujud tuh, terima aku jadi muridmu. Aku gak akan bertarung dengan ceroboh. Aku gak akan bertarung dengan gegabah lagi. Aku akan belajar kungfu Cina. Xiaoke membalas, kalau kau belajar kungfu, apa kau akan membuli mahasiswa di sini? Hehehe, aku janji gak akan melakukan itu lagi. Lalu Xiaoke pergi nih ke si Liu Shan. Xiaoke berkata, beri obat ini ke saudaramu. Ratakan ke bagian yang luka dan tunggu hingga kering. Xiaoke, aku gak menyangka kau begitu baik sekali. Aku sudah memperlakukanmu seperti itu dan kau balas dengan kebaikan. Inilah yang diajarkan oleh Dewi Vibration. I don't even know who's Dewi Vibration is, but oke. Lanjut. Dalam hati Xiaoke bisa dibayangkan jika nggak ada Dewi Vibration yang selalu datang memberiku keberuntungan. Kau udah mendapatkannya. Bagus, kakak. Sepertinya Xiaoke diam-diam suka denganku. Sayangnya aku nggak tahu akan hal itu. Kakaknya berkata, sepertinya begitu. Aku kerap kali mengamati dia selalu ingin dekat denganmu. Lalu si Cichen menelpon seseorang nih. Dia berkata, Direktur Han, Xiaoke yang kita bicarakan kemarin ada di depan kampus. Kau bisa bantu aku membereskan dia. Inilah saatnya. Yuchao berkata, Xiaoke, sepertinya aku harus memanggilmu Master. Sebutan yang menggelikan. Tapi kakekku bilang kita harus mendiskusikan penambahan senioritas ini. Kalau tidak dengan cara ini, aku gak bisa dekat denganmu. Ngomong apa kau ini? Hei, jangan sentuh kepalaku. Aku bukan adikmu. Lalu ini kalungnya agak bereaksi nih. Dalam hati Xiaoke, apakah Cao cemburu? Ting, Black Jade Leg pembelian sukses senilai 2 juta. Cream Black Jade Leg berhasil digunakan. Menghitung saldo, nilai Shenhao berhasil ditambahkan plus 800 juta, plus 800 juta, plus 100 juta. Nilai total saldo 2 miliar. Setelah perhitungan sistem, nilai Shenhao menjadi 2 miliar. Saldo 2 miliar. Gila. Tapi tiba-tiba Xiaoke, kau baik-baik aja? Oh iya, aku hanya tersedak air liurku sendiri. Seperti anak kecil aja. Senang sekali bisa melihat kau tertawa. Benarkah kau juga terlihat tampan? Dan mereka berdua, tapi tiba-tiba Xiaoke berhenti. Direktur Han, apa ada larangan? Dilarang jatuh cinta di kampus. Xiaoke, dengarkan aku. Mulai saat ini, kau resmi dikeluarkan dari kampus. Kita lihat nih, orang ini nih adalah direktur urusan akademik kantor Universitas Haicheng. Loh, kenapa? Dia sering keluar kelas tanpa alasan dan mengabaikan peraturan kampus. Yuchao membalas, nggak begitu caranya. Kalau seperti itu, sama aja kau menghancurkan masa depannya. Ya, itu benar. Bagaimana bisa kau mengeluarkannya? Bagaimana bisa kau mengeluarkan orang sesuka hati? Ada nggak beres nih? Benar, beri dia kesempatan. Diam kalian semua. Apa kalian juga ingin dikeluarkan dari kampus ini, ha? Kasihan Xiaoke. Xiaoke berkata, Direktur Han,
apa benar kau mengusirku atas nama kampus atau atas nama Chu Cichen? Gak ada bedanya. Lalu datang nih si Cichen. Lagi pula, kau emang sudah ditakdirkan untuk keluar. Chu Cichen, kau licik. Lawan aku kalau kau masih mampu. Keluarga Chu mensponsori jutaan dolar untuk kampus setiap tahunnya. Apa kau orang miskin paham apa itu artinya, Jutaan? Banyak juga. Tuan Chu, kau sedikit bersabarlah. Biar aku aja. Aku bisa menangani semua ini dengan baik. Cichen berkata, kau harus cepatnya mengeluarkan Xiaoke. Oke, baiklah. Sekali lagi aku katakan, mulai sekarang kau bukan lagi mahasiswa Universitas Haicheng. Setelah prosedur drop out selesai, kau bisa segera pergi dari sini. Xiaoke membalas, Direktur Han, kau benar-benar membuatku kecewa. Aku mengecewakanmu? Kau pikir kampus ini milik nenekmu? Bisa-bisanya kau bilang begitu. Tolol. Tapi tiba-tiba, ya, dia juga punya bagian dari kampus. Orang ini nih adalah presiden Universitas Haicheng. Dia datang nih. Itu dia kepala kampus. Si direktur tadi berkata, Pak Cai, kenapa kau di sini? Tiba-tiba kepala kampus datang. Jadi ini Presiden Cai namanya. Direktur Han, si kamu gak mencerminkan seorang pendidik. Kau membuatku malu. Anak ini gak punya aturan di kampus. Sering absen dan melakukan bullying dan juga membuat kekacauan. Bukankah itu udah cukup sebagai alasan aku mengeluarkan dia dari kampus? Lancang. Kau tahu dengan siapa kau berurusan? Si direktur merespon, bukankah dia hanya seorang mahasiswa miskin? Miskin? Aku ingin memperkenalkan dia kepadamu. Dia adalah Tuan Xiaoke dengan investasi senilai 800 juta yuan. Dia kini telah menjadi salah satu petinggi di sini. Petinggi? Benarkah? Apa-apaan ini? Penyamarannya selama ini benar-benar keren. Iya, dia kaya dan gak sombong. Mantap. Dalam hati si Liu Shan, dia pasti membeli seluruh aset kampus untuk cari perhatian kepadaku. Tanpa aku sadari, ternyata gak usah GR. Lalu si direktur berlutut nih. Dia berkata, Tuan Xiao, aku salah, maafkan aku. Xiao merespon, Direktur Han, kau gak perlu melakukannya. Walau bagaimanapun, aku di sini masih mahasiswa dan aku harus tetap menghormati guru. Tuan Xiao, ternyata kau murid yang baik. Dalam hati si direktur, ketika ada murid yang punya peranan tinggi di kampus, siapa yang menyangka? Xiaoke berkata, Presiden Cai, ada beberapa hal yang perlu aku bicarakan. Kita akan bicarakan ini nanti saat rapat dewan. Presiden Cai berkata, Han Long tahu, mulai sekarang kau nggak lagi jadi direktur. Aku akan ajukan permohonan pemecatanmu kepada dewan direksi. Tuan Xiao, apa masalah udah selesai? Ya, Presiden Cai, terima kasih banyak. Dalam hati Xiaoke, sebenarnya ini adalah salah satu misiku untuk memecat Han Long Tao sebagai direktur. Tuan Xiao, kau gak perlu terlalu hormat kepada aku sebagai guru. Kau sangat sopan. Xiaoke berkata, BTW, Presiden Cai, kedepannya kita gak perlu terima sponsor dari keluarga Chu. Kalau kau butuh uang, bicara padaku. Baiklah. Ini apa yang perlu dibanggakan dari seorang Xiaoke? Aku bisa berinvestasi lebih banyak lagi. Lalu si Xiaoke menarik Yu Chao nih. Yu Chao, ayo kita pergi. Baiklah. Jangan pergi. Aku gak bisa hidup tanpamu. Aku harap mereka gak punya hubungan khusus karena cinta Xiaoke harusnya untukku. Lalu kita melihat nih, si Cichen pergi ke mana? Ke tempat parkiran. Dan juga orang-orang ya membawa si orang gede tadi tuh. Singkirkan dia di tempat sepi. Sampah. Si orang gede berkata, Chu Xiao, aku masih berguna, jangan tinggalkan aku. Dan akhirnya si Cichen pun pergi. Ternyata Cichen bawa Lamborghini Gallardo guys. Tapi tiba-tiba ada yang nyalip nih. Sial, ada yang berani mendahuluiku. Saat dilihat kacanya, ternyata itu Xiaoke. Xiaoke, kau lagi? Kenapa? Bukankah kau senang? Ayo balapan. Ayo, siapa takut? Xiaoke berkata, siapa yang sampai puncak duluan, dialah yang menang. Aku telah memenangkan kejuaraan balap tingkat kota. Kau salah melawanku. Kita melihat nih, mobil mereka sekarang lagi ada kayak sebelah-sebelahan. Tapi Xiaoke langsung ngegas nih. Dan ternyata Xiaoke ngedrift pas dibelokan. Sombong sekali. Aku gak percaya kenapa seorang profesional sepertiku bisa dikalahkan oleh seorang amatiran. Ya, secara sih 458 lebih bagus sih dibanding Gallardo. Astaga, cepat sekali. Pergi ke puncak, atur semuanya. Jangan sampai ada orang seperti ini di Haicheng. Kita melihat nih. Dan akhirnya mereka sampai puncak. Nah, sampai di puncak. Kau mengemudi terlalu kencang, membuatku mual-mual dan pusing-pusing. Sorry. Lain kali aku gak akan kebut-kebutan deh. Lalu tiba-tiba akhirnya si Cichen pun sampai nih di atas. Xiaoke, selamat atas kemenanganmu. Kau layak dipanggil master. Xiaoke membalas, Phoenix Mountain Chariot God. Sepertinya itu judul yang bagus untuk lomba balap kita. Hei Xiaoke, jangan senang dulu. Apa gunanya kalau kau menang, tapi kau harus kehilangan nyawa di sini. Hei,
keluar. Hah? Loh, di mana kalian? Sepertinya kau nggak bisa panggil mereka. Gimana jika aku yang panggil mereka? Dan akhirnya keluar nih si Leopard sama si Tiger. Leopard berkata, aku yang berkuasa di sini. Kalau kau ingin selamat, pergi dari sini, Cu Cicen. Loh, di mana orang-orangku? Oh, maksudmu mereka ini? Tinggi kita sama, ukuran badan kita juga sama. Hei, apa kau mau seperti mereka? Terkubur di bawah pohon jadi pupuk. Pupuk organik. Tolong. Aku salah. Jangan bunuh aku. Ibuku udah tua dan anakku masih berusia 3 tahun. Plak. Apa katamu? Apa kau pikir aku nggak tahu soal keluargamu, Ibu dan ayahmu masih muda. Kau bahkan baru putus dengan pacarmu. Jadi dari mana kau punya anak 3 tahun? Aku terbiasa melakukan ini saat dimarahi ayahku. Dengan menangis ayahku akan melepaskanku, bahkan memberikanku uang. Xiaoke, aku salah. Tolong maafkan aku. Aku akan turuti apapun yang kau inginkan. Oke, kalau gitu katakan di mana pabrik barang palsumu didirikan. Pabrik barang palsu apa? Aku nggak tahu apa yang kau bicarakan. Yang aku tahu kau menangkapku karena uang. Katakan berapa yang kau inginkan. Tolol, lihatlah ini. Ini adalah ciri khas dia berbohong. Ajari dia berkata jujur. Kita melihat nih, si Cicen dihajar-hajar terus-terusan dan ternyata dia diikat di tembok. Apa kau udah puas? Sekarang giliranku. Puk. Yucho berkata, kita nggak akan memperlakukannya terlalu jauh kan? Lagi pula dia adalah orang dari keluarga terhormat. Kau salah. Cu Cicen telah meniru produk merek terkenal dan menjualnya ke toko ganti bahan dengan bahan murahan hingga menyerupai produk asli. Pusat perbelanjaan menjadi salah satu target barang palsunya dan gara-gara itulah pusat perbelanjaan kini diambang kebangkrutan. Kalau kau nggak mengusik hidupku, aku nggak akan melakukan ini kepadamu. Sekarang, aku hanya ingin kau berkata jujur. Cicen berkata, Xiaoke, kau benar-benar jahat. Padahal, kau nggak punya kekuasaan dan kekuatan. Emangnya siapa kau? Beraninya memperlakukanku seperti ini. Lalu Xiaoke mengambil kain dan mengikat nih kayak tutup mata gitu. Kau masih berani berontak, Ayo, bermain dengan keberuntungan. Lalu Xiaoke, setelah mengikat matanya, dia ngambil kunai. Hei, kau mau apa kau? Apa kau udah gila? Aku penerus keluarga Cu. Kalau sampai kau berani melukaiku, maka keluarga Cu nggak akan tinggal diam. Kita melihat nih, kunainya dilempar dan kena what's this? Shoulder. Apa gue nggak tahu Indonya. Shoulder lah intinya. Xiaoke berkata, hidupmu ada di tanganku sekarang. Sekarang kau bisa apa? Tidak, aku bisa mati. Cu Cicen, apa kau masih nggak mau berkata jujur, Kalau aku melakukan pemalsuan, aku jelas nggak akan ada di sini sekarang. Aku emang tulang punggung keluarga, tapi nggak dengan cara itu. Baiklah, aku akan membantumu untuk jujur. Tolong, kenapa kau begitu kejam padaku? Lalu tiba-tiba si Tiger berkata, Bos, ada kabar bahwa pabrik pemalsuan barang telah ditemukan. Xiaoke berkata, berarti bukankah Cu Cicen udah nggak berguna sekarang? Enggak, jangan, aku masih berguna. Aku bisa katakan semuanya. Kau bilang apa? Aku nggak dengar. Tunggu. Dan akhirnya Xiaoke melemparkannya nih semua kunai itu ke arah Cicen. Semua kena badannya dan satu tertancap di kepalanya. Hei, apa kau tuli? Dasar. Dan akhirnya dia pun mati. Oke, baiklah. Tapi tiba-tiba, Xiaoke, ayo lari. Aku ikut bersamamu. Tenang aja, semua akan baik-baik aja. Ting, pembelian sukses. Balance 1,999 miliar. Ini, suruh dia makan ini. Buka bajunya dan rekam video. Video telanjang. Dan akhirnya gara-gara dikasih makan obat, jadi si Cicen sembuh lagi nih. Namaku Cicen. Aku telah mendirikan pabrik pemalsuan barang. Woi, jangan ada yang disembunyikan lagi. Katakan semuanya dan segeralah bertobat. Ambil posisi. Ayo. Scene 1 nomor 3. Action. Namaku Cu Cicen. Aku membuat pabrik pemalsuan. Selama bertahun-tahun, aku mendapatkan miliaran dolar dari pusat perbelanjaan Haicheng. Namun keuntunganku sebenarnya nggak sebanyak itu, percayalah. Kenapa? Apa kau mau makan apel? Tapi setelah mendapatkan 2 miliar dolar, aku jadi serakah dan perluas bisnisku. Aku bertobat, aku bukan manusia, aku bukan orang baik. Tolong. Terlambat. Nih, kau berbakat acting. Kau layak mendapatkan ini. Waduh, dari apel dibikin kayak trofi tuh. Bro Ciceng, kalau boleh tahu berapa nomor telepon ayahmu? Nih, tunggu. Hei, apa yang kau lakukan? Tut, enggak. Apa kau iblis? Kenapa kau lakukan ini padaku? Aku pemilik pusat perbelanjaan Haicheng. Lalu ayahnya berkata nih, bajingan, beraninya mempermalukan anakku seperti itu. Apa yang kau inginkan? Xiaoke membalas, sebagai jaminan, aku ingin kau menebusnya. Cicen berkata, kau terlalu kejam.
itu perusahaan multinasional dan salah satu bisnis utamaku. Ayahnya berkata, baiklah, Ting, top up masuk 2,004 miliar. Total saldo 4 miliar. Sekarang kita pergi nih ke ayahnya Cicen. Hei, jangan sakiti anakku. Aku akan mengirimkanmu dokumen kontrak sekarang. Nah, orang ini nih adalah owner dari Chu Family. Ya, intinya pemilik Chu Family. Intinya kepala keluarga Chu lah. Namanya Chu Chan. Bajingan. Ini sudah keterlaluan. Sue Wuchang. Nah, orang ini nih yang bertopeng nih, dia adalah Sue Wuchang, pendekar perunggu. Dia berkata, apa yang bisa kulakukan untukmu, Tuan? Ambil anakku dan habisi orang itu di Gunung Phoenix. Baik. Hei, tunggu, jangan buru-buru. Aku belum selesai. Dengan cepat, si Wuchang langsung pergi nih. Kirim seseorang untuk membakar pabrik tua muda. Baik, sekarang kita pergi nih di pavilion segi 8. Xiao Ke berkata, aku khawatir mereka akan membakar pabriknya untuk hilangkan barang bukti. Oh iya, bisa jadi. Jika aku di posisi Chu Cicen, aku pasti akan melakukannya. Itu cara terbaik untuk menghilangkan barang bukti. Gak cukup bagi narapidana seperti Chu Cicen hanya dengan video aja. Iya, tepat sekali. Kau benar juga. Hampir aja aku kecolongan. Jadi ini Xiao Ke agak flashback nih kayak. Xiao Ke gak pernah mengulur waktu. Dia selalu melakukannya sekarang. Aku tahu kau selalu ingin mengalahkan kakekku. Dalam hati Xiao Ke, Yichao ini benar-benar wanita yang pintar dan selalu mau membantuku. Jika dia selalu jadi asistenku, maka aku gak akan pernah kalah. Lalu Xiao Ke mengambil HP-nya nih. Dia menelpon. Pemerintah, saya ingin melaporkan dan mengekspos bahwa ada pabrik pemalsuan barang di pinggiran kota bagian selatan. Iya, orangnya udah saya amankan. Aku melaporkan ini dengan bukti-bukti yang kuat. Nah, cerdas, mantap. Dan akhirnya datang nih si Wuchan, si pendekar perunggu, datang pakai mobil. Dan juga ternyata mobilnya gak cuma satu, ada banyak. Orang-orang datang semua nih. Dan semuanya langsung pergi bergegas ke arah Xiao Ke. Dan ternyata leopard di pohon nih. Piuwit, bos, ada orang, singkirkan mereka. Lalu si Tiger menghampiri si Chu Chan. Tuan Chu, lewat sini. Xiao Ke berkata, setelah sekian lama aku dengar tentang keluarga Chu, akhirnya aku bertemu denganmu. Chu Chan berkata, ini bukan masalah kecil. Lalu dia ternyata membawa seperti sebuah koper nih. Aku sudah penuhi syarat yang kau minta. Di mana anakku? Ayahku, akhirnya kau datang juga. Xiao Ke menggunakanku untuk berlatih lempar pisau. Itu membuatku tertusuk berkali-kali. Ini benar-benar fatal. Chu Cicen, apa kau berhalusinasi? Enggak mungkin. Tadi aku tertusuk di sini sampai darah bercucuran. Sakit sekali, aku hampir mati. Hei, sebenarnya apa yang terjadi, Apa yang kau mau? Kalau kau menginginkan sesuatu, katakan. Jangan kau takut-takuti anakku. Urusan kita belum selesai di sini. Ayah, aku nggak halu. Tadi ada pisau di dahiku. Diam kau, tolol. Gak sopan jika datang gak membawa apapun. Ini hadiah untukmu. Apa maksudmu? Kita melihat nih, di dalam ada seperti sebuah komputer. Ternyata itu adalah berita nih guys. Beritanya setelah menerima laporan dari warga, polisi bersama dengan Departemen Industri berhasil hentikan pabrik pemalsuan barang di pinggiran kota. Laptopnya pun diputar nih. Ini adalah pabrik produksi barang palsu terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, identitas pemilik pabrik masih diselidiki. Xiao Ke berkata, seharusnya ini hadiah dariku. Dalam hati Chu Chan, aku terlambat. Anak ini licik sekali menggunakan polisi untuk mengunci barang bukti. Kau pintar juga, tapi sayangnya kau terlambat mengambil langkah. Xiao Ke bertanya, emangnya kenapa? Hei, dengan kau menyembunyikannya, itu berarti gak ada ancaman untukku. Ini kenapa memanjat pohon? Hei, turun kau. Gak ada sarang untuk bersembunyi di situ. Ayah, aku gak halu. Aku benar-benar ditusuk. Kita melihat nih, si Chu Cicen mau mengambil kunainya, tapi langsung dihajar oleh leopard. Loh, oh bukan dihajar leopard guys. Ternyata ada yang mengalahkan leopard. Dan leopard terhempas mengenai Chu Cicen. Not bad. Bos, ayo. Chu Chan berkata, terlambat, gak akan ada satupun dari kalian yang selamat. Xiao Ke berkata, sepertinya aku terlalu meremehkan musuh. Saudaraku, kenapa kau pergi begitu aja tanpa meninggalkan pin ATM bank? Xiao Ke berkata, jangan cengeng, dia gak akan mati. Nih, beri dia ini. Ting, pembelian Xiao Huanta berhasil. Waktunya untuk aku beraksi dengan kemampuanku. Tapi tiba-tiba muncul nih senjata pedang hijau gitu. Pemilik si petarung perunggu tadi tuh, si Xiao Ke melemparkan kunainya nih untuk diadu dengan pedangnya. Tapi kunainya hancur. Senjata yang bagus. Awas, menyingkir. Tapi untungnya Xiao Ke menarik Yu Chao dan mereka berhasil menghindar. Kita lihat nih, muncul si pendekar perunggu nih. Kau pasti akan mati hari ini. Kau menyakiti saudaraku. Kaulah yang harus mati. Kita melihat Tiger menyerang, tapi dia mengambil pedang tadi tuh dan menyerang Tiger. Cukup satu pukulan aja, kau gak bisa bertahan. Dan si Tiger terluka nih. Hei, kau bukan tandingannya.
serahkan padaku. Gerakannya sangat cepat, bos. Kau harus berhati-hati dengannya. Xiaoko merespon, aku mengerti. Makanlah ini dan istirahatlah. Cucang berkata, beraninya bocah tengik ini menculik anakku. Aku pastikan kau nggak akan bisa minum dan makan malam hari ini. Terus kita lihat nih, si Cucan duduk. Xiaoko, segeralah berlutut dan mengaku kekalahanmu. Dengan begitu, kau nggak akan mati hari ini. Hei, kau bisa apa, Hah? Tapi sepertinya anakku udah nggak halu lagi. Aku takut kau terlalu dini untuk bahagia. Dalam hati Xiaoko, Cao Cao datang dan membawa kekuatan ajaib untukku. Bunuh dia, buat dia nggak bisa membayar kesombongannya. Kita melihat nih, si pendekar perunggu maju. Nih, lihatlah. Tapi Xiaoko memunculkan seperti pedang yang sangat besar dan langsung menyerang. Hah, sialan. Lihatlah, pedang panjang 40 meter milikku ini. Pertengahan musim panas. Ting, pembelian Shenalong cuy, berhasil. Biaya 1 miliar, saldo 3 miliar. Dan melihat itu, semuanya kaget dan ketakutan. Dragon Sparrow di musim panas. Bisa jadi orang ini bukan orang sembarangan. Lalu kita lihat, loh, kok Xiaoko malah bersujud nih? 1 miliar untuk benang begini? Apa gue bercanda? Refund dana dalam waktu 7 hari. Nggak ada alasan lagi. Ting, maaf, produk ini terbatas. Tidak ada refund dan tidak ada perubahan transaksi. Cicem berkata, lihatlah, Xiaoko nggak bisa mengalahkannya. Itu sama aja dengan bunuh diri. Ayahnya menambahkan, semua berjalan dengan baik. Padahal ini dibuat dengan bahan perunggu. Mahal sekali, Bangs. Ini Dragon Sparrow, rasakan ini. Kita melihat nih, Xiaoko menyerang lagi. Sampai-sampai tuh, rumah yang diinjak oleh si pendekar perunggu langsung hancur. Dan serangannya berhasil mengenainya. Dan si pedang perunggu langsung terhempas jauh. Tapi tenaganya sangat kuat. Kita lihat nih, sampai-sampai tanahnya terbelah. Xiaoko, keren. Itu sangat menakjubkan. Hei, bos Cu. Ayah, aku takut. Aku juga takut, Bangs. Apa kita bisa bernegosiasi lebih lanjut? Melihat itu, mereka ketakutan dan langsung bersujud nih. Lalu Cucan mengeluarkan seperti sebuah kertas kontrak nih. Tuan Xiao, terimalah. Apa ini? Kau berani memberiku begitu banyak uang. Dan mereka mulai tanda tangan nih. Aduh. Tapi aku nggak bisa melepas bukti video. Kalau kau punya uang lebih tahun ini, kau bisa temui aku untuk menembusnya. Kita berdua deal. Oh iya, santai tuan. Selamat jalan. Dan akhirnya Xiaoko pun pergi. Hei, sudah, diamlah. Jika dia pikir kau mengancamnya, maka habislah kita. Oh ya, kenapa bekas luka di punggungmu hilang? Aku baru ingat, kau pernah dihajar babi hutan ketika berburu. Lalu bodyguard si Cucan berbisik nih, bos, apa mungkin dia adalah... Hei, siapa kau sebenarnya? Di mana kau menyembunyikan anakku, Ayah, apa yang kau bicarakan? Aku anakmu. Mau alasan apa lagi kau? Bermain-main denganku. Tunggu aja. Terus pak. Kita melihat nih, wanita dari Red Shield datang nih. Ini sungguh keterlaluan. Orang yang kiri berkata, ketua, biarkan kami menangkapnya. Yang kanannya berkata, iya, orang ini berbahaya. Beberapa waktu lalu, mereka juga sedang menyelidiki nih. Kita lihat nih, hanya membuat orang terluka, tapi nggak sampai membunuh. Ini berbeda dengan kasus sebelumnya. Tunggu, mungkin dia punya tujuan tertentu. Lalu sebulan kemudian, di pabrik garmen Xinxin, di ruang rapat, kita melihat nih, ada si Chialing. Dia berkata, periode Januari telah tiba. Gimana dengan penjualanmu? Ciasim berkata, laporkan situasi penjualan. Bulan lalu, volume penjualan sampai 20 juta. 2 kali penjualan bulan sebelumnya. Meski naik 2 kali lipat, nggak ada gunanya. Cuma 20 juta, jauh sekali. Aku udah maksimal. Cialing melanjutkan, karena target nggak terpenuhi, berarti kita deal sesuai perjanjian kontrak. Jadi, hari ini aku ingin mengambil alih pabrik Xinxin. Apa? Kau bisa sabar sebentar? Kalau kau keberatan, mari kita pergi ke pengadilan. Tidak, jangan. Tolong, kasihani kami, keponakanku. Kalau kau mengambil alih perusahaan ini, itu sama aja membunuh paman pelan-pelan. Bodoh amat, keluarga Chow memalukan. Bangun, jangan memohon kepadanya. Walaupun kita kalah dan gak punya apa-apa, kalian tetap orang tuaku. Dan akhirnya, si Ciasin mau tanda tangan. Ayahnya berkata, Ciasin, ini semua gara-gara kami. Kami minta maaf. Ciasin, bagaimana dengan Xiaoko? Apakah dia bisa diandalkan saat kita krisis? Kita melihat nih, Ciasin mau tanda tangan. Dalam hati Chialing, apakah dia udah gak mau datang? Ciarang berkata, kalaupun dia datang, itu juga gak akan membantu. Cialing menambahkan, sudahlah, kau tanda tangani aja. Gak akan ada keajaiban. Lalu tiba-tiba, hentikan. Xiaoko datang nih. Xiaoko, kau datang. Percuma, dia gak akan punya 80 juta untuk menutup penjualan bulan ini. Lalu Xiaoko mengeluarkan sebuah kertas nih. Ini adalah surat kontrak Mall Haicheng. Xinxin juga menjadi bagian dari pusat perbelanjaan. Oleh karena itu, semuanya diatur menjadi satu di sini.
Xiaoke, apa kau bisa berhenti berhalusinasi? Untuk kali ini, dia nggak berhalusinasi. Pusat perbelanjaan Haicheng adalah miliknya. Mendengar itu, semuanya kaget. Tapi itu pun percuma. Aku udah cek, laporan penjualannya hanya 50 juta. Jika di total masih kurang 30 juta. Saudara ipar, terima kasih telah mengirim pusat perbelanjaan untukku. Urusanmu hanya dengan pabrik Sinsin. Kenapa malah ke mall? Aku juga bawa yang lain. Tapi aku pastikan kau nggak bisa membawa semuanya pulang ke rumah. Kita melihat nih. Jangan senang dulu dong. Lalu keluar satu lagi nih kertas nih. Hah? Kau? Itu benar. Ini juga punya aku. Suamiku superhero. Wah, Xiaoke berkata, penjualan perusahaan yang ini mencapai 70 juta per bulan. Jadi totalnya adalah 140 juta per bulan. Apakah itu udah cukup, ha? Iya, cukup. Hah, karena aku yang menang. Apa yang bisa kau lakukan sekarang? 1 miliar. Aku tidak. Kenapa? Kau nggak punya. Tenang saudaraku, aku akan membantumu menemukan solusi. Hah, iya. Aduh, tamatlah kita. Ternyata solusi Xiaoke adalah memanggil polisi. Dateng nih si polisi nih. Kau diduga melakukan penipuan. Silahkan ikut kami untuk penyelidikan. Hah, saudara ipar, aku salah. Demi keutuhan keluarga kita, biarkan kita pergi. Sepertinya aku salah telah memohon kepada mereka sebelumnya. Yaudah, tanda tangan kalau kau nggak ingin masuk penjara. Beraninya kau menyuruhku untuk berbagi saham. Xiaoke berkata, hei, kau ingat kau itu kalah dariku. Xiaoke menamparnya nih. Hei polisi, kau lihat itu, dia memukulku. Si polisi berkata, maaf, aku nggak lihat. Kau meremehkanku. Hah, banyak bacot. Kau mau tanda tangan atau enggak, ha? Tanda tangan. Iya, aku tanda tangan. Ciasin, kau nanti yang pegang 10% dari saham mereka. Ciasin berkata, nilai harga saham grup keluarga Chow hampir 80 miliar. 10%, bukankah itu udah baik? Kita lihat nih, si Ciarang nangis di pojokan. Nggak ada pembagian, nggak ada, tamatlah aku. Lalu si Caling maju nih. Xiaoke, sepertinya kau salah paham denganku. Sebenarnya aku di sini bukan untuk mengambil hak keluarga Chow Hai. Ya udah, terus apa? Aku kesini untuk mengundang Chow San, kepala keluarga ketiga keluarga Chow, untuk kembali ke keluarga besar Chow di Changpei. Hah, kepala keluarga ketiga? Aku jadi bagian dari keluarga ketiga. Ashan, kau bakal jadi orang besar. Ciasin berkata, sayang, apa kita bisa pergi? Xiaoke menjawab, kurasa nggak perlu. Suamiku, kau telah melakukan banyak hal untukku. Aku selalu melibatkanmu di setiap masalah. Maafkan aku, istriku yang malang. Kau selalu dirugikan selama ini. Xiaoke berkata, aku udah mengira bahwa setelah kakek meninggal, kau pasti akan mendapatkan banyak tekanan. Ibunya berkata, kakekmu udah mati. Kenapa kau masih mau berhubungan dengan Xiaoke? Ayahnya menambahkan, buang jauh-jauh pria miskin itu. Ayah, ibu, tolong jangan usir dia. Hei, dia tuh masih remaja dan sangat muda. Aku takut dia nggak bisa hidup ketika pergi dari rumah. Dalam hati Xiaoke, aku harus sukses. Ini flashback ya. Xiaoke melanjutkan, kalimat itulah yang membuatku berubah dan lebih mencintaimu 100.000 kali lipat. Ciasin berkata, Xiaoke, hatimu begitu tulus. Apakah aku pantas untukmu? Cialing berkata, pasangan yang sangat mesra membuatku iri. Hei, apa nggak ada tempat lain untuk melakukan itu? Dan akhirnya mereka pun pulang. Suamiku, ayo kita pulang ke rumah. Tunggu, aku sulit bernafas. Ciasin, sudah 3 tahun. Aku nggak lagi bisa menunggu. Malam ini, apapun yang terjadi, kau nggak akan bisa lari dari tanganku. Ciasin berkata, tunggu sebentar. Aku akan bersiap-siap. Ciasin, aku udah nggak sabar. Kenapa harus menunggu lagi? Tapi tiba-tiba ada yang menelpon di HP-nya Xiaoke nih. Hah? Ada apa? Xiaoke, udah lama kita nggak bertemu. Aku ingin bertemu. Sekarang? Enggak. Apa kau sedang sibuk sekarang? Iya, ini adalah hal penting. Bahkan hal terpenting dalam hidupku. Hah? Apa? Hal yang lebih penting dariku. Dan akhirnya si teleponnya pun dimatiin langsung sama Xiaoke tadi tuh. Dan kita melihat nih settingnya nih, gila. Aku pikir aku harus menembus semua yang terjadi selama ini dalam pernikahan. Tiba-tiba Xiaoke ditelepon lagi. Ada telepon lagi. Lalu Xiaoke langsung nih ngambil HP-nya, terus dilempar keluar jendela. Ganggu bang. Saatnya, oke, lanjut. Malam yang indah. Ini fotonya kayak Sukiwe banget nih. Fotonya mirip banget guys sama si Sukiwe nih, yang ini nih. Nah, bagi yang nggak tahu, Sukiwe tuh strongest anti-meta. Yang mau cek, ada ya playlistnya ya. Episode lebih dari 100. Puas loh. Buat yang mau maraton tuh, penonton baru. Oke, lanjut. Xiaoke, aku mencintaimu. Lalu di keesokan harinya, kita melihat nih, Xiaoke nyari-nyari HP-nya yang dilempar kemarin. Aduh. Dan akhirnya HP-nya ketemu. Dan pas ketemu langsung ditelepon nih. Xiaoke, kenapa kau nggak angkat teleponku? Ah, bodoh amat. Jika ada hal penting, cepat katakan. Aku hanya ingin istirahat total tanpa ada yang mengganggu. Lanlam berkata, ada sesuatu yang salah dengan temanku yang punya perusahaan kosmetik. Aku minta bantuanmu. Kita melihat nih, Xiaoke dijemput oleh Lanlan. Lanlan berkata, ada yang salah
dengan produk di perusahaannya, menyebabkan pelanggannya jadi cacat. Sepertinya kau nggak tidur ya semalam? Iya, kenapa kau nggak angkat teleponku? Apa yang kau lakukan sampai pagi? Dan akhirnya mereka pun sampai di Changcheng. Ini di International Chingcheng. Kita mendengar nih, di dalam perusahaan itu seorang pelanggan berkata, apa kau mau tanggung jawab? Apa kau punya obat untuk menghilangkan scar di wajahku? Scar tuh bekas luka. Tunggu, mohon tenang. Nggak, aku nggak mau tahu. Kau harus tanggung jawab. Aku hanya ingin wajahku kembali cantik. Orang ini nih, namanya, bukan namanya sih, panggilannya Nyonya Kau. Jika aku nggak bisa sembuh, aku akan minta bantuan keluargaku untuk menghancurkan perusahaanmu. Harap tenang Nyonya Kau. Wanita ini nih adalah Yu Qingchen, owner International Chingcheng. Hah? Tenang kau bilang? Kalau aku mencakar wajahmu, apa kau bisa tenang? Tapi tiba-tiba, hentikan! Lan, kau di sini. Ternyata datang nih, udah sampai Lan dan juga Xiaoke. Qingchen berkata, ini bukan kebetulan, aku ada urusan dan masalah hari ini. Kau bisa kembali ke sini lain hari. Lan merespon, gak masalah. Aku bawa seseorang yang akan membantumu memecahkan masalah. Namaku Xiaoke. Kau masih sangat muda. Hei, apa kau dokter? Dari sekolah kedokteran mana kau lulus? Guru atau dokter? Aku bukan dokter, tapi aku punya resep rahasia yang akan menyembuhkan penyakit apapun. Teruskanlah, kau berhalusinasi. Hebat. Lan berkata, Chingcheng. Oh, Chingcheng guys, bukan Qingchen. Ralat Chingcheng. Mimin nggak tahu sih lebih tepatnya. Tadi di awal Qingchen, apa pas pengenalan. Tapi sekarang Chingcheng. Jadi Mimin ikutin dulu untuk sekarang ikut komiknya ya. Tapi kurang lebih Qingchen atau Chingcheng. Intinya nanti kalau yang lebih sering yang mana, nanti Mimin terapin. Oke, lanjut. Lan berkata, Chingcheng, aku bisa jamin kemampuan Xiaoke. Obat yang dulu dia berikan padaku sangat luar biasa. Lan, kau terlalu polos. Aku telah banyak melihat banyak gadis polos yang akhirnya dikecewakan oleh laki-laki. Tapi Xiaoke nggak seperti itu. Lan, diamlah. Aku udah punya dokter hebat. Dia adalah seorang ahli biologi dan kedokteran. Sepertinya kalimat itu nggak asing di telingaku. Lalu tiba-tiba, permisi, di mana pasiennya? Aku udah siap melayani pasien. Dan ternyata beneran itu si dokter Chiang. Udah kuduga itu pasti dia. Lalu seperti biasa, si dokter Chiang mengeluarkan suntikan birunya nih. Cairan ini dapat memperbaiki secara sempurna pada sel-sel yang rusak, membuat wajah pasien terlihat awet muda. Sepertinya dia pro dan bisa diandalkan. Ayo, aku udah gak sabar. Dokter Chiang berkata, aku butuh lengan Anda. Adegan ini terlalu menyedihkan. Aku akan pergi dulu. Tapi si Qingcheng menahannya nih. Berhenti, pembohong. Aku tahu kau pasti malu. Akan kuungkap semua kecuranganmu kepada Lan. Lan membalas, Qingcheng, Xiaoke bukan pembohong. Hah? Xiaoke berkata, aku hanya ingin selalu terlihat low profile. Biarkan aja dulu apapun yang mau mereka lakukan. Dokter Chiang, apa kabar? Kau baik-baik aja? Hah? Kenapa? Aku selalu bertemu denganmu. Jangan salah paham Dokter Chiang. Aku hanya lewat. Kalau ada Dokter Xiaoke, aku nggak pantas melakukan pengobatan. Hah? Berlutut? Bagaimana bisa begini? Aku ingat. Kau dokter gadungan yang dulu hampir membunuhku itu kan? Maafkan aku. Ini apa yang terjadi? Lalu si Qingcheng langsung minta maaf nih. Maaf jika sebelumnya aku meremehkanmu. Dokter Xiao, tolong aku. Dokter Xiao, maaf, aku nggak tahu soal ini. Kalau kau ingin menyalahkanku, silahkan, salahkan aku. Tapi tolong sembuhkan dia. Aku mohon. Si ini Nyonya Kau meluk-meluk kaki dari Xiaoke. Bahkan jika aku mau pergi pun nggak akan bisa. Kita melihat nih baju lab dari Dokter Chiang diambil oleh Xiaoke. Buka perbanmu, biarkan aku melihat apa yang terjadi dengan wajahmu. Aku takut kau nggak tahan melihatnya. Jangan khawatir, aku punya toleransi psikologi yang baik. Dokter Chiang berkata, sepertinya kau belum pernah melihat penyakit seperti ini kan? Kau kan bukan sepenuhnya seorang dokter. Baiklah, aku akan membukanya. Apa kau udah siap? Tunggu. Mereka bertiga dikasih tong sampah nih. Sudah, lakukan. Saat dibuka, aku tahu itu yang akan terjadi. Aku menjijikan. Yaudah, jangan khawatir. Aku udah menyiapkan ramuannya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kau akan pulih. Benarkah? Aku gak percaya. Biarkan aku melihat seperti apa obatmu itu. Wah, ditendang. Hei, apa kau pikir aku akan membuatmu mati? Gerakan kaki Dokter Xiao mantap. Xiaoke berkata, masalah obat kuserahkan kepadamu. Hah? Kenapa aku? Dokter Chiang, lakukanlah. Kalau ada apa-apa, siapa lagi yang masuk neraka jika bukan aku? Dan akhirnya dia pun masuk nih. Apakah dalam 10 menit akan baik-baik aja? Aku harap. Aku ingin melihatmu dengan wajah asli nanti. Hei, cepatlah, beri kabar aku. Jangan dekati aku. Qingcheng berkata, dia adalah istri dari Kawi, ketua komunitas listrik di Haicheng. Orang-orang mereka hampir ada setiap sudut Haicheng. Aku takut jika dia nggak bisa disembuhkan, perusahaanku akan hancur. Lan berkata, serahkan aja semua pada Xiaoke. Semua akan baik-baik aja. Iya, semoga.
Dalam hati Cinceng, bagaimana bisa sembuh dalam 10 menit? Sepertinya mustahil. Cinceng berkata, sudah 8 menit, kenapa nggak ada tanda-tanda apapun? Lalu si seorang wanita keluar nih. Gimana menurutmu? Apa aku cantik? Cinceng bertanya, di mana nona kau? Nona kau? Aku adalah nona kau. Hah? Nona kau? Xiaoke, ini benar-benar melelahkan. Tapi aku tulus melakukan ini. Wah, ini menakjubkan sekali. Iya, terlihat 10 tahun lebih muda. Cincang berkata, aku gak peduli siapa kau sebenarnya. Aku minta maaf jika telah menyakiti hatimu. Ya, aku juga. Udahlah, lupakan aja. Dalam hati Xiaoke, percuma kalau aku menjelaskannya padamu. Ini, Dr. Xiao, ini 20 juta untukmu, 10 juta untuk biaya medis, 10 juta lagi sebagai ucapan terima kasih. Benarkah? Ambillah, itu harga yang aku tawarkan kepadanya. Baiklah, aku terima. Lalu si nona kau juga memberikan kartu juga nih. Dr. Xiao, ini 30 juta. Tolong beri aku 3 botol lagi. Aku ingin terlihat muda selamanya. Aku akan membuat keluargaku pangling saat melihatku. Lalu akhirnya mereka pun pergi. Mudah sekali untuk mendapatkan uang. Lebih mudah dari pekerjaan sebelumnya. Dan akhirnya Xiaoke disuguhin wine nih oleh si Cinceng. Dr. Xiao, mari kita bersulang. Xiaoke berkata, panggil aja aku Xiaoke. Sepertinya kau ada sesuatu untuk dikatakan. Katakanlah, Cincang berkata. Dr. Xiao, aku ingin bekerja sama denganmu untuk mengembangkan obat ajaib itu. Oh, oke. Semoga kerjasama kita berhasil. Mari kita bersulang. Dr. Xiao, apa nama dari produk ini? Xiao menjawab, sebut aja Love the City. Love the City. Lalu setelah minum-minum itu, akhirnya Xiaoke dan Lanlan pun pergi. Lalu datang seseorang nih. Cinceng, batalkan kontraknya. Orang ini nih adalah Wakil Presiden Cinceng International. Lalu Cinceng menjawab nih, sudah terlambat, kontraknya udah deal. Hah, kenapa? Kenapa kau gak berdiskusi denganku? Aku takut melewatkan peluang emas. Kita sekarang pindah ke Xiaoke dan Lanlan. Lanlan berkata, 10 botol of the city tiap bulannya itu sama dengan 49% dari sahamnya. Kau bisa kaya raya. Ya, tapi Yu Cinceng bisa aja lebih kaya lagi. Si Wakil Presiden berkata, 49% saham kita itu nilainya puluhan miliar. Dan kau hanya mendapatkan 10 botol. Bagaimana perusahaan kita bisa berkembang dan terdaftar resmi? Apa kau merasa ini gak ceroboh? Ceroboh. Justru ini adalah langkah untuk menggulingkan seluruh industri kosmetik. Ini akan menjadi cara baru dalam dunia kecantikan. Aku akan bawa nama Cinceng International melambung tinggi sekarang. Aku masih gak yakin obat sekecil ini benar-benar ampuh. Aku gak akan salah memilih produk kali ini. Lalu Cinceng mengeluarkan nih semua botolnya. Cinceng berkata, kita mulai dari sedikit dulu. Mulai dari 10, 100, sampai ribuan. Sebagian untuk penelitian. Kita bongkar resepnya. Dan setidaknya kita dapat bahan-bahannya. Jangan khawatir, aku akan menganalisa dan membongkar obat ini. 4 botol untuk kita jual, membuat strategi promosi agar sukses dalam penjualan. Lalu sisanya untuk apa? Tentu saja ini untuk aku pakai sendiri. Lalu 3 hari kemudian kita melihat nih si Cinceng sedang baca strategi penjualan ya. Kecil banget tulisannya, tapi intinya ada Love the City yang berarti produk yang dijual. Tiba-tiba si wakil datang. Menakjubkan, benar-benar menakjubkan. Efek perubahannya jika dicampur dengan air perbandingan 1000 banding 1 setara dengan air abadi serta asam hyaluronik yang terkonsentrasi. Ya benar, bagus sekali. Terus 100 banding 1 bisa menghilangkan tanda kehamilan. Hah? Terus kalau 10 banding 1 itu bisa menghapus bekas luka. Aku rasa semua produk gak akan ada yang punya efek seperti ini. Aku akan membuat sejarah baru. Sekarang kita pergi nih ke rumah Xiaoke. Ciasim berkata, oh enggak, ini TV-nya. TV-nya berkata, pemirsa, ada penawaran menarik dan terbatas untuk produk ini. Istriku, apa makanan udah siap? Di atas meja, kau makanlah duluan. Lihat apa kau? Serius sekali? Ciasim menjawab, baru-baru ini ada produk kecantikan yang produksinya terbatas. Aku sedang berusaha agar gak kehabisan. Xiaoke berkata, hanya 10 botol, sulit bagimu untuk kebagian. Hah? Ada lebih dari 10 botol. Mereka bilang ada 10.000 dari berbagai macam jenis, tapi yang tersedia masih 100 botol saat ini. Aku ingin beli yang ini. Yu Cinceng benar-benar kacau. Aku sudah mengira dia bakal mencampur dengan air, tapi aku gak menyangka bakal jadi sebanyak itu. Ini kita lihat TV-nya nih. Maaf, pre-order telah ditutup, silahkan menunggu besok. Aku gagal, bodoh sekali. Tapi Xiaoke berkata, jangan khawatir, aku akan membelikanmu nanti. Sekarang ayo kita makan dulu. Susah sekali untuk mendapatkan produk itu. Xiaoke berkata, santai, aku akan mendapatkan sebanyak yang kau mau. Ngew. Kita lihat nih, kucingnya udah sembuh ya. Hei, rambut di punggungmu udah sembuh ya? Kata dokter, hanya butuh 1 kaleng bubuk meimau untuk membuatnya tumbuh bulu dan gak perlu kesana lagi. Ciasim berkata, suamiku, kau yakin bisa mendapatkan produk itu? Jangan khawatir, aku akan mengurusnya setelah makan malam. Dalam hati Xiaoke, seharusnya punya banyak feedback dari Cao Cao. Mungkin aku harus membicarakan ini. Kita sekarang pergi nih ke rumah dari Cao Cao. Udah lama sekali dia nggak kesini. Dia datang kesini jika hanya butuh sesuatu aja. Jika tidak,
dia nggak akan datang. Dia pikir aku siapa? Bisa dia manfaatkan seperti itu. Sekarang bodo amat dengannya. Tapi tiba-tiba, halo, aku datang. Ciao, ciao. Aku datang untukmu. Kau beruntung. Aku akan memainkan musik untukmu. Wah, ciao, ciao. Kau benar-benar pandai. Kau berbakat. Idi. Sambil bergerak, ini nggak proporsional untuk bermain. Gimana dengan permainanku? Indah, sangat indah. Dalam hati Ciao Ciao, aku nggak mau menjadi budakmu. Tapi Xiaoke memeluk Ciao Ciao nih. Loh, kau Xiaoke. Dalam hati Ciao Ciao, ini benar-benar nggak sesuai dugaanku. Ciao Ciao berkata, saat ini nilai pasar saham milik Ching Cheng adalah 25 miliar dengan feedback 5 miliar. Feedback yang sebenarnya dari perusahaan adalah 5%. Di sisi lain, nilai pasar kulit udang adalah 10 miliar. Ciao Ciao menjelaskan, emang ada beberapa hal yang nggak mutlak dalam algoritma sistem. Ada beberapa bug. Waduh, udah kayak game aja. Ada beberapa bug yang harus tapi belum ditemukan. Contohnya, seperti perjanjian kau dan Ciarang senilai 300 juta. Dan kalau kau menuntut balik, seharusnya nilainya menjadi 1 miliar. Tapi intinya, selama kau bisa membuat aku bahagia, hidupmu pasti enak. Iya, aku akan mencoba yang terbaik untuk Ciao Ciao. Karena jika tidak, gak akan ada yang akan memberimu uang. Xiaoke berkata, Ciao Ciao, kau baik sekali. Aku mencintaimu. Dalam hati Ciao Ciao, aku udah gak tahan lagi. Ting, perhitungan feedback sistem selesai. Feedback 9 miliar. Selamat atas peningkatanmu menjadi 9 star regal. Ini adalah hadiah untukmu. Waduh, biskuit kali. Ini apa ini? Ini Ciao Ciao, kenapa kau memberikanku ini? Sepertinya aku harus segera kembali dan belajar bisnis lebih dalam lagi. Oh ya, Ciao Ciao, aku butuh 13 botol krim Haskar Yang Yan. Ciao Ciao berkata, tunggu di sini, aku akan buatkan. Lagi-lagi aku harus kerja lagi untuknya. Bodoh sekali aku. Dalam hati Xiaoke, sepertinya aku harus ikut dan melihat apa resepnya. Kita sekarang melihat nih, mereka pergi ke sebuah kayak air terjun gitulah. Dalam hati Xiaoke, gak mungkin air sungai ini kan. Tapi saat dilihat, dia gak tahu kalau aku mengambilnya dari air sungai ini. Kita melihat nih, botol-botol itu diisi dari air sungai itu. Melihat itu, Xiaoke kaget. Ya Tuhan, air yang bernilai jutaan itu ternyata dari air suci kaki Ciao Ciao. Hei, siapa itu? Pengawal! Hei, beraninya kau masuk ke sini, Jangan sakiti tuanku. Kita melihat nih, si skeleton langsung menyerang Xiaoke, tapi Xiaoke berhasil menahannya. Hei, bukannya kau adalah robot elektronik? Kenapa kau kuat sekali saat bertempur? Ternyata hanya kegelapan. Selamat datang. Identitas asliku adalah Kapten Ku Aoshan di Aula Shura. Kenapa kau sebut aku anak kegelapan? Sistem menjelaskan, penerima sistem adalah anak yang dipilih oleh Dewa Kegelapan. Kenapa aku dianggap sebagai anak Dewa Kegelapan? Padahal dia bukan ayahku. Lupakanlah, aku akan memberimu diskon setengah harga kali ini. 13 botol, 65 juta aja. Xiaoke berkata, air bekas cuci kakimu 65 juta. Kau yang benar aja. Apa kau bilang? Ini bukan air bekas cucian kaki orang istana sini. Ini adalah air pemandian istana ini. Ya terus apa bedanya? Aku gak peduli. Diskon. Ya udah, terserah kau aja. Bagaimanapun, ini adalah buatan istana sendiri. Sistem gak akan mendeteksi. Lumayan, ini semua adalah uang. Ciao Ciao berkata, kampret. Tahu gini, aku gak mau membantumu. Ting, jumlah pembelian 65 juta. Saldo Shenhao 8,9 M. Idi. Oke, sampai jumpa. Brengsek. Setiap kali udah dibantu, langsung pergi. Lalu kita melihat nih, ternyata Xiaoke memberikannya kepada Ciasin. Dikasih 3 botol. Kan yang 10 botol kan yang itu ya, buat perusahaan international Ching Cheng ya, kalau nggak salah. Ching Cheng nama orangnya. Ya itulah intinya lah. Suamiku bilang ini adalah produk top di Ching Cheng. Tapi aku nggak tahu ini benar atau salah. Lalu si Ciasin keluar. Suamiku, apa aku terlihat lebih baik? Lalu tiba-tiba, suamiku, tenang. Maaf, aku nggak bisa tenang untuk urusan ini. Sekarang kita pergi nih ke Chaocha Garden. Ciasin berkata, seharusnya benar. Di sini Chao Garden. Ibunya Ciasin berkata, jangan sampai kau bilang selamat datang kembali. Kenapa kau nggak punya penjaga untuk menyambut tamu? Lalu datang nih seseorang. Cari siapa kalian? Orang ini nih adalah Paman Quan Xiafu. Ibunya menjawab, kami Cao Shan, kepala keluarga ketiga. Tolong suruh keluarga Cao keluar dan temui kami. Ternyata kalian adalah putra keluarga Cao yang terlantar itu. Aku persilahkan kalian masuk. Aku akan memberimu waktu 1 hari di sini. Kenapa kau memandang rendah kami di sini? Ayahnya menahan nih. Udah, jangan ribut. Lalu tiba-tiba, lancang. Kenapa kau nggak menghubungi Lau Taichun dulu? Kita melihat nih, orang ini nih adalah Cao Charen, putra keempat keluarga Cao. Si paman berkata, tua muda, aku nggak tahu bagaimana aku harus mengatur mereka. Charen berkata,
hanya gara-gara mempersilahkan mereka. Jangan sampai ini membuatmu tertunda bertemu dengan Dokter Xia. Si paman melanjutkan nih, kalian bisa ikut denganku. Akan kutunjukkan di mana kalian bisa tinggal sementara di sini. Kalian bisa tinggal di sini untuk sementara. Hah? Kita kesini untuk bersenang-senang, bukan untuk menderita. Kau itu hanya jongos di sini. Jangan macam-macam dengan kami. Kalian, sikat. Hah? Lalu ini Xiao Ke memeluk si paman nih. Xiao Ke berkata, Paman Fu, bicara sebentar denganku. Paman Fu berkata, jangan coba-coba untuk menyuapku. Xiao Ke membalas, enggak, ini tidak mengurangi rasa hormatku. Mungkin ini nggak ada artinya bagimu. Meski nggak bisa mendapatkan uang, sepertinya ini boleh juga untukku. Kalian cepat bersihkan Plum Blossom Hall dan pilih mana tempat yang layak untuk keluarga ketiga. Baik. Hah? Yang tengah berkata, bukankah Plum Blossom Hall mau digunakan oleh tua muda keempat? Yang kanan merespon, sudahlah, kita turuti aja. Si ibunya berkata, aku adalah istri dari keluarga ketiga. Wah, ini besar sekali. Xiao Ke berkata, ada apa denganmu? Apa kau nggak puas dengan tempat ini? Saat kita tiba, kita nggak bertemu dengan Lau Taichun. Bahkan juga nggak ada pesta penyambutan. Aku takut aku akan jadi target incaran keluarga Chow nantinya. Xiao Ke merespon, jangan khawatir, aku akan memintanya merayakan pesta perjamuan malam ini. Kalian salah, Lau Taichun adalah selir kakekku. Ayahku nggak dilahirkan olehnya. Aku rasa jika dia nggak sakit, dia akan membuat masalah. Nggak heran kalau kakek lari dari rumah karena dia nggak mau dipaksa menuruti aturan. Si ayahnya Chia Xin merespon, iya, ayahku nggak ingin putranya rebutan warisan dengan keluarga Chow. Keluarga kedua sekarang telah menjadi pimpinan keluarga Chow. Selanjutnya, pimpinan keluarga Chow harus dari generasiku. Keluarga ke-1 nggak mempunyai anak, sama halnya dengan keluarga kedua. Dan sudah di depan mata, keluarga ketiga adalah yang paling memenuhi syarat. Dengan kata lain, seharusnya aku adalah penguasa keluarga Chow. Bacot! Dari dulu sampai sekarang, kau masih aja begini. Jika bukan karena kau keluarga Chow, aku gak akan mau menikah denganmu. Lalu Xiao Ke pergi sendiri nih. Dalam hati Xiao Ke, untuk Chia Xin, bagaimanapun juga keluarga Chow harus membuat pesta penyambutan untuk kita. Lalu kita melihat nih, ada dua orang. Seseorang yang pegawai berkata nih, yang belakang nih, akhirnya aku berhasil membawa mereka masuk ke Plum Blossom Hall. Orang yang depan berkata, dengan cara ini, aku harap dendam saudara keempat untuk saudara ketiga akan terbalas. Sekaligus, dia nggak akan punya harapan lagi di keluarga Chow. Kau bekerja dengan baik. Kita melihat nih, orang ini nih adalah Chow Chiali, putra tertua dari keluarga Chow. Xiao Ke bahkan tidak tahu soal siasat ini. Chiali berkata, atau mungkin mereka yang sangat bodoh sekali. Oh iya, aku mendapatkan ini dari Xiao Ke dan aku ingin berikan ini kepadamu. Chiali merespon, jangan, sebaiknya kau berikan aja kepada saudara keempat agar dia lebih percaya denganmu. Baiklah. Oh iya, Dokter Pai bilang apa kepadamu? Dia bilang, kemungkinan untuk sembuh sangat tipis. Sebaiknya kita mulai membuat rencana. Baguslah, kalau saja Dokter Pai bilang dia bisa menyembuhkan Taichun, maka posisi pengganti keluarga Chow akan terguncang, Tuan. Lalu apalagi yang harus kita lakukan saat ini? Plak, ditampar. Bukankah seharusnya seorang pria harus berpikir dan bekerja keras? Tolol. Ayo kita pergi untuk melihat kondisi Lau Taichun sekarang. Dan mereka pun pergi nih. Ini di Peony Hall. Kita melihat nih, yang sedang tidur nih adalah kepala tertua keluarga Chow. Sedangkan yang dokter adalah Dokter Pai. Yang paling kanan nih adalah Chow Lin. Dokter, apakah nenekku masih bisa disembuhkan? Menurutku, sudah sulit dan sudah nggak ada harapan lagi. Chow Lin berkata, nenek, aku benar-benar nggak ada gunanya karena nggak bisa menyelamatkanmu. Aku ingin melihat 4 keluarga Chow dalam satu aula agar aku bisa tenang saat penutup mata nanti. Pokoknya, siapapun yang bisa sembuhkan nenek, aku nggak akan memperlakukannya dengan buruk. Lalu tiba-tiba nih, Dokter Xia datang. Ternyata si Charem membawa seorang dokter, namanya Dokter Xia. Charem berkata, kepala tertua akan disembuhkan. Dokter Pai berkata, wah, aku nggak menyangka bahwa Dokter Xia, dokter terkenal, ikut membantu juga di keluarga Chow. Dokter Xia merespon, nggak ada yang nggak mungkin. Dalam hati Chow Chiali, aku harap dokter itu nggak mampu untuk menyembuhkannya. Charem berkata, kakak tertua, sepertinya Dokter Pai adalah murid dari Dokter Xia. Dokter Pai berkata, Dokter Xia ilmunya udah sangat tinggi. Itulah alasan kenapa aku mau menjadi muridnya. Lalu si Dokter Xia mulai mengecek nih. Chow Lin berkata, Dokter Xia, bagaimana dengan nenekku? Sudah cukup parah. Aku nggak yakin bisa membantu menyembuhkannya. Tapi aku punya pil Huantan. Setidaknya ini bisa membantu dia untuk bertahan 3-5 hari ke depan. Mendengar itu, semua orang kaget. 3-5 hari? Ini terlalu cepat. Gak ada cara lain yang bisa dilakukan saat ini. Hanya pil Huantan yang bisa membantunya. Iya, kau benar dokter. Hanya saja pil ini. Tolong, berikan kami obatnya.
Aku diasuh nenek sejak kecil. Nenek bilang kelak dia akan menunjukku sebagai kepala keluarga. Jika dokter siap bersedia memberikan obatnya, aku berani bayar berapapun. Ini bukan masalah, aku gak mau membantu. Tapi obat ini langka, bahkan sudah punah. Mustahil untuk didapatkan kembali. Tapi tiba-tiba Xiaoke muncul nih. Aku bisa melakukannya. Shaolin berkata, "Hei, siapa kau?" Si Paman Fu menjelaskan nih, dia adalah suami Casin. Xiaoke, Ciaran berkata, "Lancang sekali kau masuk ke ruangan ini. Cari mati kau. Kalian berdua, beri dia pelajaran." Kita melihat nih, ada 2 bodyguard yang maju ke arah Xiaoke. Lalu Xiaoke mengeluarkan sebuah pil. Kalau kalian gak mau dia mati, ambil obat ini. Ting, pembelian Tahuanta berhasil seharga 3,5 juta. Diskon. Saldo sekarang 8,990 miliar. Xiaoke berkata, "Aku buru-buru, aku akan pergi." Ciaran berkata, "Di keluarga Chow, gak ada satupun orang lain yang boleh masuk ke ruangan ini. Jangan biarkan dia pergi." Chow Si, kau harus minta maaf kepadaku atas apa yang kau katakan. Berani kau memanggilku Chow Si, ha? Sombong sekali kau harus mati. Tapi tiba-tiba tidak, penyakitnya menyerang organ dalam. Tolong bantu nenekku. Kita melihat nih, pilnya kayak diambil sama si dokter Xia ya. Xiao Huantan mungkin bisa menunda waktu kematian. Tapi tiba-tiba, mati. Tidak, kondisinya semakin buruk. Xiao Huantan gak bisa mengatasi ini. Nenek, jangan tinggalkan cucumu. Dalam hati Charlie, aku pastikan mereka akan putus asa. Charlie berkata, "Dokter Pai, bagaimana menurutmu dengan Tahuantan ini?" Si Dokter Pai menjawab, "Aku belum pernah bertemu dengan obat itu, jadi aku pastikan itu adalah palsu." Dokter Xia, bagaimana? Setelah Shaolin dibakar di akhir dinasti Ming, Tahuantan sudah nggak lagi ditemukan. Selama bertahun-tahun melakukan penelitian obat, aku nggak pernah dengar obat itu diproduksi lagi oleh siapapun, apalagi Xiaoke. Ciaran berkata, "Saudaraku, apa yang kau harapkan dari anak brengsek itu? Kondisinya sedang darurat. Jika ada pilihan lain, kenapa kita nggak mencoba?" Aku hanya bertanya, dan itu bukan urusanmu. Tapi tiba-tiba si Shaolin mengambil obatnya. "Cukup, kau diamlah. Aku hanya berusaha yang terbaik untuk nenek." Dokter Pai berkata, "Aku merasa kasihan dengan mereka." Dokter Xia menambahkan, "Sayang sekali, nggak ada obat lain untuk kondisi saat ini." Bahkan Dokter Xia, dokter tertua dan ternama pun nggak berdaya sekarang. Apa yang kau harapkan dari obat pemberian Xiaoke? Menurutku, sebaiknya kita pasrah dan bersiap untuk masa depan. Tapi tiba-tiba, tong! "Hei, siapa yang memukulku?" Mayat hidup. "Hei, bangs, kau sebut aku mayat hidup, Terus digebukin tuh si Ciaran sama si nenek. Astaga, nenekku sembuh. Pil ajaib itu kembali ada di dunia. Obat dari menantu keluarga Chow itu asli. Nah, sekarang Xiaoke balik nih. Aku pulang. Syukurlah kau udah kembali. Cepat bersihkan lantai. Xiaoke baru aja pulang. Dia lelah. Biar aku aja. Bukankah itu udah tugasnya? Kalau kau nggak bisa melakukannya, kau masak aja. Nggak usah repot-repot masak. Keluarga Chow akan menjamu kita hari ini. Kalau kau nggak mau memasak, bilang aja. Jangan banyak omong. Apa kau tahu di sini nggak ada makanan?" Ayahnya menambahkan, "Ibumu benar. Seharusnya kau segeralah memasak. Tunggulah sebentar. Shaolin akan segera datang dan menjamu kita semua." Pemilik rumah ini menjamu kita? Apa kau mimpi? Lalu si Yaoya datang nih. "Kakak ipar, karena kau telah memberiku tas Hermes, bagaimana kalau aku membantumu untuk memasak?" Tunggu. Tapi terakhir perasaan dikasih tas Louis Vuitton deh. Kenapa jadi Hermes nih? Perasaan LV. Ya udahlah ya, lanjut. "Karena kau telah memberiku tas Hermes, bagaimana kalau aku membantumu untuk memasak?" Xiaoke berkata, "Sampai saat ini masih aja nggak ada yang percaya padaku." Jiaxin berkata, "Aku percaya padamu. Kau nggak akan pernah menipu." Lalu ibunya berdiri nih. Hanya kau satu-satunya orang di dunia ini yang bisa mempercayai orang ini." Tapi tiba-tiba ada yang berkata, "Dia emang luar biasa hebat, masih muda dan pandai." Keterampilan Xiaoke dalam pengobatan emang sudah nggak diragukan lagi. Ternyata datang nih Shaolin, Ciaran, dan juga Charlie. Shaolin, penguasa keluarga Chow. Mereka benar-benar datang. Si ibunya Casim berkata, "Bangun dan cepat beri hormat kepada mereka." Lalu ternyata mereka bertiga memberi hormat kepada Xiaoke. Shaolin berkata, "Atas nama keluarga Chow, aku ingin berterima kasih padamu." Xiaoke merespon, "Sekarang kau percaya padaku, Kau!" Ditendang. "Brengsek, kau cepat minta maaf sana." Aku gak peduli siapapun kau. Yang jelas, aku minta maaf atas apa yang telah aku lakukan padamu." Lalu, Shaolin berkata, "Selamat datang di keluarga Chow. Malam ini, aku akan menyiapkan jamuan makan malam untuk kalian." Xiaoke berkata, "Istriku adalah permaisuri, gak pantas melakukan pekerjaan rumah tangga. Mulai sekarang, kami bertanggung jawab atas hidup kalian selama di sini." Ibunya Casim berkata, "Gak hanya berjamuan makan malam, tapi kami juga ingin dilayani dengan baik." Ayahnya menambahkan, "Kau benar-benar menantu yang baik." Si Shaolin berkata, "Lao Taichun akan datang di perjamuan. Pastikan kalian hadir." Ya, pasti. Kita melihat nih, di luar si Ciaran menampar si Paman Fu. "Sialan kau, berani kau
berikan Plum Blossom Hall ke tamu. Tua muda keempat, Xiaoke yang membuatku untuk memilih Plum Blossom Hall. Tolol, kau itu cuma pembantu di sini. Kenapa kau nggak becus bekerja? Ini, aku punya ini dan aku berniat ingin memberikan ini padamu. Tapi aku minta tolong, tua muda keempat mau memberiku kesempatan untuk tetap bekerja di sini. Hah? Seperti bagus juga. Ini nggak hanya untuk tunanganku, tapi juga untuk bermain-main dengan mereka. Kita melihat nih, akhirnya semua orang berkumpul. Waduh, namanya yang paling ujung nih, yang tengah itu Nenek Chow. Kita ke kanan dulu ya. Dah ke deretannya Xiaoke sama Chia-Sin. Yang kanan ayahnya Chia-Sin, Chow San. Ibunya Chia-Sin, Wang Fan. Lalu terus Chia-Sin, terus Xiaoke, terus Chia Yao. Dan paling kanan tuh nyempil dikit tuh Chow Lin. Terus di bagian kiri nih Chow Hai. Terus Chow Chia-Li, Chow Chia-Ren, Chow Chia-Ling, dan Chow Chia-Rang. Ingetin ya, ini kita baru 100-an chapter. 100 berapa? 150-an chapter. Sedangkan komiknya 400-an. Nah, kalian harus hafalin nih nama-nama nih. Si Nenek Chow berkata, hari ini keluarga besar Chow akan makan bersama. Menantu atau orang luar sebenarnya nggak pantas duduk di meja ini. Tapi karena Xiaoke telah berjasa menyembuhkanku, maka nggak apa untuk hari ini. Dalam hati Xiaoke, jika bukan karena Chia-Sin, aku nggak mungkin datang ke sini. Chia-Sin berkata, dia bukan orang luar, dia adalah suamiku. Tiba-tiba ada yang datang nih. Nenek, sorry, aku bermain mahjong sampai lupa waktu dan terlambat datang. Wah, menarik juga. Wanita ini nih adalah bibi kelima, Shurushi. Chow Lin berkata, aku lupa mengenalkannya kepada kalian. Ini istriku. Meski aku terlihat masih muda, tapi kau harus memanggilku bibi. Anak tampan, kau ingat itu. Lin, urus istrimu, jangan diam aja. Baiklah, aku gak akan bercanda lagi. Hari ini, selain kita bisa berkumpul bersama, ada 3 hal penting yang harus dibahas. Kita sangat berterima kasih sekali kepada Xiaoke karena telah menyelamatkan nenek. Untuk itu, kami ingin meningkatkan statusmu menjadi kepala keluarga ketiga. Selanjutnya, kau akan mendapatkan tunjangan akhir tahun. Selain itu juga bulanan. Si ayahnya Chia-Sin berkata, menantu yang baik emang layak menjadi kepala keluarga. Untuk Chia-Sin, kau memegang saham 10% perusahaan dan tidak akan ada yang bisa mengambilnya untuk hal lain. Setelah berdiskusi dan melihat kemampuanmu mengatasi segala urusan, kami memutuskan untuk membiarkanmu mengambil alih Linglong Real Estate. Harga saham Linglong Real Estate adalah 8 miliar, tapi butuh tanah mandiri di Linglong dan siapapun harus siap untung ruginya. Lah, sama aja bohong kalau gitu. Ayahnya Chia-Sin berkata, 8 miliar? Aku belum pernah melihat uang sebanyak itu. Si ibunya menambahkan, baiklah, terima kasih. Xiaoke berkata, gimana menurutmu? Gak ada salahnya kita mencoba dan membuktikan kepada semuanya. Oke, kita terima. Baguslah, untuk masa depan Linglong Real Estate, mari kita bersulang. Ting gitu. Chia-Sin nih dituangin wine. Tapi secara diam-diam si Paman Fu naro yang tadi tuh, yang barang yang dikasih Xiaoke terus ditaruh di tasnya Chia-Sin. Loh, tapi tiba-tiba, loh, tidak. Di mana botol legenda milikku? Aku ingin berikan kepada tunanganku. Ah, cuma botol aja. Beli di pasar juga banyak yang murah. Cari sampai ketemu. Periksa semua orang yang ada di sini. Siapapun yang mencuri, jangan biarkan dia pergi. Kita melihat nih orang-orang dari mulai pertama nih, pegawai-pegawai semua diperiksa. Si Paman Fu berkata, Tuan, gak ditemukan di tempat pelayan. Si Chow Lin berkata, aku, keluarga Chow, gak pernah lengah membiarkan orang kotor masuk rumah. Chia-Sin berkata, suamiku memberiku yang terbaik, jadi gak mungkin aku mengambil botol legenda milik kalian. Tapi tasnya saat dibuka oleh Chia-Sin melihatnya nih, hah, barangnya ada di situ. Karena tadi kan sama Paman Fu ditaruh di situ kan. Suami, di tasku. Apa maksud Chow Si? Benar-benar kejam. Ini adalah rekayasa. Bagaimana ini? Aku gak mencuri. Tenang, serahkan padaku. Chia-Ren berkata, Xiaoke, apa ada yang mencurigakan di dalam tas istrimu? Buka tasnya, ayo kita lihat. Kita semua kerabat, kita harus jujur. Lin, jika emang benar mereka yang mencurinya, maklumi aja, mereka begitu, mungkin karena kurang bimbingan. Bahkan jika emang terbukti, gak seharusnya mereka dihukum, melainkan beri aja mereka kesempatan. Dalam hati Xiaoke, di suatu sisi mereka terlihat mencurigakan, namun di sisi lain Bibi terlihat baik. Dalam hati Xiaoke, Chow, tolong aku. Lalu Chia-Ren berkata, cepat, lama sekali kau buka tasmu, mencurigakan. Si Chia-Ren mau mengambil tasnya, tapi tangannya ditahan oleh Xiaoke. Kau gak perlu melakukan itu kepada istriku. Akulah yang akan melakukannya sendiri. Hei, lepaskan tanganku. Lalu saat tasnya kayak digeledah tuh, dikeluarin barang-barang ya. Gak ada botolnya. Kau lihat, gak ada botol legenda. Itu dalam saku, buka juga. Saat dibuka, ini salah satu produk cinceng, bukan botol legenda. Ya Tuhan, itu produk kecantikan terbaik. Itu adalah produk asli. Efeknya bisa beribu-ribu kali lebih baik jika memakainya. Hah, padahal Yu Qingchen
bilang produk itu nggak dijual ke publik. Oke, gini. Mungkin ya, nama perusahaannya Cinceng, tapi nama orangnya Cincen. Oke. Padahal Yu Cincen bilang produk itu nggak dijual ke publik. Di pasar gelap, produk itu dijual lebih dari 100 juta yuan, tapi sangat sulit untuk didapatkan. Mendengar itu, mereka kaget. Hah, 100 juta? Apa nggak terlalu mahal? Xiaoke berkata, kami punya produk yang lebih mahal dari barangmu. Kenapa juga kami harus mencuri barangmu? Dalam hati Charlie, apa-apaan ini sebenarnya? Charlie berkata, gak ada di dalam tasnya. Apa mungkin ada tas lain? Mereka mulai nih membuka tasnya satu persatu. Jangan sampai kalian pikir kita menuduh kalian. Tapi saat si Shu Rushi menggeledah tasnya sendiri, ternyata ada nih. Apa ini? Perasaan aku gak pernah membeli. Kenapa ada di tasku? Apa-apaan ini? Dalam hati Jiaxin, kenapa bisa pindah ke sana? Si Ali berkata, saudaraku, kau kehilangan botol itu. Bagaimana bisa masuk ke tas Bibi? Apakah kau akan menuduh Bibi mencuri barangmu? Tidak, bukan begitu maksudku. Ini salahku. Botol itu nggak dicuri oleh Bibi, tapi aku yang lupa menaruh ke dalam tasnya. Tolol. Bukankah sebelumnya kau bilang itu untuk tunanganmu? Apakah maksudmu Bibi Ruru adalah... Bajingan, jaga mulutmu. Brengsek. Wah, ditampar si Ciaran. Gak punya otak. Bikin malu keluarga. Keluar dari sini. Lalu si Rushi berkata, Lin, tolong dengarkan aku. Diam. Jahalang. Ditampar juga. Dan akhirnya pun mereka kembali nih ke hall masing-masing. Hari yang indah. Senang sekali melihat mereka gak berkutik. Akhirnya kita dapat kamar. Gimana kalau... Hei, terus mau apa kau? Apa yang kau pikirkan? Aduh, sakit, cepat katakan. Aduh, lepaskan. Jiaxin berkata, Xiaoke, ayo kita masuk. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Mereka pun masuk dalam kamar. Jiaxin bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa barang itu bisa pindah? Nggak apa-apa. Itu hanya sedikit sihir. Aku takut sekali. Aku pikir kita semua akan berakhir hari ini. Xiaoke berkata, tenang aja. Nggak akan ada orang yang bisa menyakitimu. Terima kasih. Oh iya, BTW aku punya gaya baru. Apa kau mau coba? Enggak. Nanti aja, aku mau tunjukkan sesuatu. Ini, sebelum berangkat ke Changcheng, Lanlan mengirim ini padaku. Ini pelelangan di Haicheng. Kita bisa pergi kalau kau tertarik. Jiaxin merespon, mungkin lebih cepat akan lebih baik. Mereka pun pergi nih ke pelelangan. Sekarang di parkiran nih. Oh, di sini ternyata kita melihat nih ada seseorang misterius yang pakai kayak hoodie warna hitam gitu. Dia maju menabrak Jiaxin sampai tas Jiaxin jatuh. Dan kita lihat nih kartu undangannya di luar nih. Si orang itu berkata, aduh, maafkan aku nggak sengaja. Xiaoke bertanya, apa kau baik-baik aja? Iya, aku baik-baik aja. Nah, tasnya dibalikin nih. Aku benar-benar minta maaf. Lain kali jangan harap kau akan selamat. Lalu mereka pergi nih ini sekarang ada di pemeriksaan undangan. Jadi sebelum masuk nih, mohon tunjukkan undangan Anda. Saat Jiaxin membuka tasnya, di mana undangannya? Tadi aku masukkan ke tas. Oh, udah pasti orang tadi itu pasti yang mencuri. Lalu gimana ini? Lelangnya akan segera dimulai. Jangan kemana-mana. Tunggu di sini. Aku mau telepon sebentar. Lalu akhirnya si Xiaoke pun pergi nih. Aduh. Tiba-tiba datang nih si Charem bersama si Chaling. Charem berkata, sepupu, kebetulan sekali. Jiaxin berkata, kebetulan. Kenapa kau gak masuk? Aku sedang menunggu Xiaoke. Ini, aku punya satu undangan lagi. Kau bisa masuk pakai ini. Apa kau mau? Wah, terima kasih banyak sepupuku. Saat mau diambil Jiaxin, undangannya ditarik nih. Serius, kau mau ini? Kau, apa maksudmu? Emang kenapa? Charem berkata, sudahlah, jangan menggoda Sister Jiaxin. Lagi pula, kita masih punya beberapa undangan. Berikan aja kepadanya. Serius? Bolehkah? Terus tiba-tiba undangannya dirobek sama si Chaling. Kau yakin? Kau yakin masih bisa masuk? Aku gak akan pernah berikan ini kepadamu. Lebih baik aku robek aja daripada harus memberikannya padamu. Menurutku, kau gak pantas ikut acara ini. Gimana menurutmu? Cara menambahkan, ya maaf ya, kita gak bisa membantu. Jiaxin pun pergi nih. Dia kayak mau ngambilin kertas undangannya yang dirobek. Kenapa kalian setega itu padaku? Lalu Xiaoke datang nih. Kita bisa masuk. Aku sudah mendapatkan undangannya. Kita pun masuk nih ke dalam tempat pelelangan. Orang-orang berkata, padahal udah waktunya. Tapi kenapa lelangnya belum dimulai juga? Ayo cepat, mulai acaranya. Tamu terhormat kami belum juga tiba. Mohon kesediaannya untuk menunggu. Orang-orang berbisik, apakah itu keluarga Tao? Kenapa mereka sangat menghormatinya? Apakah itu orang besar? Tamu VIP datang. Kita lihat nih, pintunya kebuka. Terus orang-orang kayak memberi hormat nih. Lalu muncul nih Xiaoke dan juga Jiaxin. Kenapa mereka? Master Xiao, silahkan. Jialing berkata, Jiaxin, kesini. Ada meja kosong di sebelahku. Jiaxin berkata, aku gak mau duduk di sana. Blade berkata, Nyonya Xiao, itu meja umum. Anda adalah tamu terhormat. Silahkan duduk di baris VIP paling depan. Oke, lelang barang pertama dimulai. Lalu keluar nih. Ternyata yang keluar Lanlan. Itu Lanlan. Wah, cantik sekali. Dia tersenyum padaku. Apa ini?
yang disebut dengan jatuh cinta. Terus si Lanlan, dalam hati Lanlan, brengsek, ngapain nih orang? Ini dari dinasti Yuan yang dibuat oleh kependetaan Qing Techen. Ini sangat langka dan unik. Lelang dimulai sekarang dari 10 juta, 20, 30, 50 juta. Idih, aku beri harga 50 juta. Wajah Anda membuatku kagum. Senyum Anda menyentuh hati. Aku nggak bisa tenang. Harap tenang, Pak. Silahkan duduk dan tawar. Ciasim berkata. Dia ingin mendapatkan barang itu. Hentikan. Shauke merespon. Aku pikir terlalu mahal. Silahkan keluar dari sini. Kalau kau nggak bisa tenang. Baiklah, aku akan tenang. 60 juta. 80 juta. Tak, selamat ke bar nomor 17. Ini The Great Ming Dynasty Swante. Aku ambil semuanya. Selamat ke bar nomor 17. 17. 17. 17. Aku ambil lagi. Selamat ke bar nomor 17. Gila, nih orang duitnya gimana dah? Si Caling berkata, saudara keempat, perhatikan baik-baik sebelum kau mengambil barangnya. Yang ini, kepala Buddha. Harga awal dimulai dari 80 juta. Bukankah kepala patung batu ini gak ada harganya? Aneh. Dari semua barang, aku rasa ini barang yang gak layak dihargai 80 juta. Bagian lehernya datar, gak seperti barang temuan langka lainnya. Aku gak akan ikut tawaran kali ini. Iya, aku gak akan ikut menawar kali ini. Iya, aku juga. Dalam hati si Blade, sepertinya kepala Buddha ini gak akan laku lagi. Ini sudah ketiga kalinya. Lalu tiba-tiba muncul nih, ada yang menawar. Ternyata itu adalah Shauke. Aku akan mengambilnya. Melihat itu, orang-orang kaget. Charm berkata, untuk apa dia menginginkan patung batu itu? Caling membalas, meski duduk di kursi VIP, tetap aja dia adalah pria yang tolol. Ciasim bertanya, Shauke, kenapa kau menghabiskan 80 juta untuk patung kepala Buddha? Pikirkan lagi, jika nggak punya uang, jangan sok-sokan tawar-menawar barang, karena bisa terjerat hukum. 100 juta. Hah, ini yang benar aja. Barang di sini adalah barang berharga semua. Kau gila, 200 juta. Cukup. Apakah masih ada yang ingin melakukan penawaran? Si Master Pao bertanya, Tuan Xiao, kenapa kau begitu tertarik dengan kepala Buddha ini? Apa kau nggak bisa melihat ada sesuatu yang aneh pada benda itu? Xialing berkata, dia emang begitu, suka sekali mengumpulkan batu-batu patah. Ada 3 kelas undangan di sini. Kelas bawah berlomba mendapatkan benda berharga, tapi kelas atas malah memilih benda yang belum jelas asal-usulnya. Shauke berkata, pemikiranmu benar-benar cabul, tolol. Waduh, apa kau bilang? Brengsek, mari kutunjukkan apakah benda ini benar-benar berharga. Lalu saat dihancurkan, kayak muncul nih, kayak ijo-ijo gitu. Mungkin kayak semacam jade lah. Hah? Ini kenapa jadi kepala Buddha di Tianming Hall? Muncul tuh, full ijo. Bukan, ini kepala Buddha Liu Li Kuang yang digunakan untuk pengobatan di Shuilu Hall, daerah Lantian. Hah? Barang legendary Lantian. Kita sedikit kayak lihat sejarah nih. Daerah Lantian, dinasti Tang. Pada akhir dinasti Tang, wabah penyakit menyapu bersih daerah Lantian. Kuburan korban ada di mana-mana. Water and Land Hall of Wuchen Temple menjadi tempat untuk berkumpul mengobati pasien. Karena nggak ada obat yang ditemukan pada saat itu, membuat pasien harus rela menunggu kematiannya. Hingga suatu hari, patung kepala Buddha ini retak. Bahkan patung kepala Buddha itu sampai tumbuh rumput. Namanya adalah Shan Chao Panlangen. Karena sudah nggak ada lagi obat, seorang biksu memetiknya dan menjadikannya sebagai obat di saat wabah kala itu. Sebagai ucapan terima kasihnya, warga mengukir batu giok Lanistian ke patung kepala Buddha itu. Sejak saat itu, patung ini menjadi sangat berharga dan paling dicari. Hah? Kenapa dia begitu paham sejarah? Apa kau juga tahu sejarah itu? Shauke benar-benar memiliki penglihatan yang luar biasa. Nggak ada seorang pun yang bisa seperti dia. Wah, suamiku, kau pintar sekali. Luar biasa. Hebat. Terlepas dari itu semua, giok Lanistian yang jelas sudah sangat berharga. Menurutku harga aslinya adalah 100 kali lebih tinggi dari harga lelang. Hah? Yang benar aja? 100 kali lipat. 20 juta kali 100 sama dengan 2 miliar. Tunggu. Tadi harga mulai awal 80 juta. Kenapa tiba-tiba di sini 20 juta kali 100? Ya udah guys, ikutin aja. Anggaplah sesuai dengan ini, sesuai dengan komik. 20 juta kali 100 sama dengan 2 miliar. Feedback 2 miliar, balance 11 miliar. Hah? 2 miliar? Ya Tuhan. Apa ada yang berani ditawar? Tapi mendengar itu, semuanya hanya diam. Sepertinya kita nggak sanggup. Dalam hati Charen, aku pikir dia hanya beruntung aja. Terus ini Blade melanjutkan nih. Sekarang, kita akan mulai lelang terakhir. Ini adalah botol berisi cairan obat Love the City. Efek dari penggunaan obat ini akan terlihat awet muda dan cantik. Astaga, itu obat kecantikan legendaris. Siapapun yang menawarnya, kita akan bertarung untuk obat itu. Dimulai dari harga 10 juta, 20, 40, 60. Hei, kenapa kau nggak menawar? Apa kau punya simpanan di luar, ha?
Apa kau nggak mencintaiku lagi? Baiklah, aku coba tawar. Hah, ini gila. 100 juta. Idi. 100 juta? Apa ada yang lebih tinggi? Aku 150 juta. Cialing berkata, kau belum menikah, kau nggak perlu keluar banyak uang untuk tunanganmu. Charm berkata, apa kau percaya dengan cinta pandangan pertama? Cialing membalas, bukankah itu semuanya dongeng? Tapi aku percaya. 200 juta. Nggak akan ada yang berani. Aku nggak sanggup lagi. Iya, ini akan jadi penyesalan yang nggak terlupakan di dalam hidupku. 250 juta, 300 juta, 350 juta. Lanjut. Ciasim berkata, nggak, itu terlalu mahal. Aku nggak begitu menginginkannya. 400 juta. Nggak akan aku biarkan. Mendengar itu, Cialing kaget. Kau gila. Hehehe. Ya udah, kau ambil aja. Hah? Sepertinya ada sesuatu yang salah. Tok tok. Kami ucapkan selamat kepada peserta nomor 17. Kami berharap suatu saat Anda bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi lagi. 400 juta. Aku nggak menyangka dia bakal segila itu. Lalu si Charm maju nih. Hei tuh, lihat Crazy Rich. Jadi pacarnya pasti selalu bahagia. Lalu si Charm mengambilnya nih. Aku melihat ada kecantikan yang luar biasa di utara. Dan aku rasa kecantikan di utara itu adalah kau. Lanlan membalas, maaf, aku dari selatan. Itu hanya metafora untuk menggambarkan kecantikanmu. Terimalah ini sebagai wujud cinta yang sejati dariku. Wah, momen yang indah. Terima. Ternyata godaan ini yang membuatnya rela mengeluarkan 400 juta. Maaf, aku udah punya pacar. Sharon membalas, tapi yang jelas pacarmu gak akan mampu membelikanmu Love the City senilai 400 juta kan? Lalu si Lana mengeluarkan satu botol nih. Enggak, justru dia yang memberikan ini padaku. Tapi jangan bilang ini adalah barang palsu. Botol ini unik, anti pemalsuan. Bodoh sekali. Aku kehilangan 400 juta begitu aja. Tapi aku sangat berterima kasih kepada Anda karena sudah berpartisipasi untuk acara ini. Cepat, katakan siapa pacarmu. Jangan biarkan aku mati penasaran. Dia adalah... Lalu si Shako berdiri nih. Lalu Ciasin hanya diam. Lalu si Cialin juga ikut berdiri. Kenapa kau berdiri? Apa urusanmu dengan mereka? Aku rasa pacarnya adalah seorang pria yang mampu dan kaya raya. Nggak sepertimu. Hei, pergi dari sini. Si Cialin ditampar, didorong. Terus si Lanam pergi ke Shako. Pacarku, kau bermain dengan baik hari ini. Dia. Melihat itu, mereka kaget. Mana mungkin, dia adalah menantu di keluarga Chow. Terus nggak sengaja, dia melepaskan botolnya nih. Dan botolnya jatuh pecah. 400 jutaku. Wanitaku. Habislah sudah. Ini nggak adil. Shako, aku nggak rela dengan semua ini. Aku sudah menyiapkan kejutan besar untuk kalian semua di sini. Bersiaplah kalian semua. Kita melihat nih, di keesokan harinya mobilnya berubah jadilah Ferrari. Dari 458. Nih. Ya anggap aja lah. Siapa tahu Shauke tuker tambah. Mungkin beli mobil baru. Shauke berkata, aku akan parkir mobil. Kau masuk aja dulu. Dan Ciasim pun masuk ke dalam. Ciasim berkata, halo, apa bisa kau beritahu di mana ruangan direktur? Kau Chow Ciasin. Orang ini nih, Sumina. Aduh, Sumina. Akhirnya ketahuan yang mana Sumina. Loh, kau Sumina? Sumina berkata, hei, apa yang bisa aku bantu? Apa kau kesini untuk melamar kerja? Ciasin berkata, melamar kerja? Ya, itu benar. Dalam hati Ciasin, yang ada aku jadi ketua dewan. Aku adalah wakil presiden di sini. Jadi aku yang akan memutuskan kau diterima atau enggak. Ciasin, aku nggak menyangka jika suatu hari hidupmu akan tergantung denganku. Sumina melanjutkan, aku akan mempekerjakanmu sebagai petugas kebersihan. Gajimu sangat tinggi. Terima kasih, tapi maaf, aku nggak membutuhkan pekerjaan itu. Sumina melanjutkan lagi nih, atau jadilah penyambut tamu. Kerjamu hanya berdiri selama 8 jam setiap hari. Jasin membalas, bukan itu juga yang aku mau. Sumina berkata, ya terus apa? Apa kau mau melamar menjadi ketua di sini? Benar, aku kesini untuk menjadi ketua Linglong Real Estate. Jasin, apa kau udah gila? Kau mau jadi ketua di sini, Security, seret wanita ini keluar. Siap. Hei cantik, apa kau nggak mau melakukan pekerjaan lain? Bagaimana kalau kau bermain denganku? Iya, sepertinya itu akan menyenangkan. Tapi ketika sapam itu langsung dihajar oleh Shauke. Sumina berkata, siapa kau? Beraninya membuat kekacauan di Linglong. Aku dari markas besar Linglong. Tapi Shauke menahannya nih. Apakah mereka pantas melihat dokumen seperti ini? Suruh manajer umum Anda untuk turun menemui kami. Jika tidak, kau yang akan bertanggung jawab atas semua ini. Dalam hati Sumina sombong sekali. Lalu kita melihat nih, ada 2 orang turun. Ini ada tulisan namanya Chow Chun Che.
Tapi Mimin nggak tahu nih, Cao Chunche itu yang wanita atau yang cowok, yang pria. Ya sementara cuma harusnya sih yang pria ya. Cuma ya tunggu komiknya nyebutin lah. Yang pria berkata, palingan dia menjadi ketua kecil di sini. Biarkan aja. Aku penasaran apa konsekuensi yang akan kau dapatkan nanti. Sumina berkata, kebetulan sekali. Paman udah selesai. Ada orang yang membuat kekacauan di sini. Apa itu kau? Manajer umum real estate Linglong. Hah, ini Lauci. Plak, ditampar. Anj, back bacot. Aku cuma tanya, apa susahnya menjawab? Hah? Kau beraninya kau memukulku? Apa kau nggak tahu siapa kakak iparku? Kakak iparmu hebat, ha? Lalu datang nih si Cao Chiali, saudara ipar. Diamlah. Si Cao Chunche berkata, kakak iparku sudah datang. Dia adalah anak tertua di keluarga Cao. Kau hanya perlu menunggu untuk mati di sini. Iya benar. Bagaimana bisa hidup jika menyinggung putra sulung? Cao Chunche berkata, dia enggak hanya mau memukulku, tetapi dia juga menghinamu. Kakak ipar, percayalah padaku. Iya, aku percaya padamu. Kakak, beri dia pelajaran. Plak, si Chunche ditampar. Hah, kakak ipar, kenapa kau memukulku? Siapa yang menyuruhmu untuk mengabaikan ketua baru? Kau pantas mendapatkannya. Cao Chiasin adalah bagian dari keluarga kami, memiliki 10% dari saham perusahaan keluarga. Selain itu, dia adalah ketua Linglong Real Estate yang baru. Jika ada yang gak menghormati Cao Chiasin, maka itu sama aja dengan tidak menghormati keluarga Cao. Hah, dia benar-benar ketua dewan di sini. Ketua, kami salah, tolong maafkan kami. Shoko berkata, kau putuskan aja sendiri. Chiasin berkata, kecuali Sumina. Yang lain, dalam hati Sumina, beruntung sekali aku adalah teman sekelasnya. Yang lain, tetap di sini. Hah? Apa itu artinya kau memecatku? Chiasin membalas, enggak, aku hanya ingin mengubah posisimu. Hah? Chiasin, kau mau memberiku posisi baru untukku? Kau baik sekali. Chiasin membalas nih, pilihlah dari kedua posisi ini. Jadi disuruh pilih, dibalas nih, antara disuruh jadi OB, office girl, atau jadi resepsionis. Apa-apaan ini? Awas kau Chiasin, security, share dia keluar. Chiasin, apa kau pikir kau hebat bisa menjadi ketua di sini? Linglong itu lubang neraka. Kau akan lihat sendiri nanti. Shoko bertanya, semua orang bilang Linglong lubang neraka. Apa maksudnya itu? Chiali merespon, bukan apa-apa. Itu hanya sedikit masalah. Aku pergi dulu. Chiali langsung kabur. Shoko berkata, sepertinya ada yang gak beres. Lalu tiba-tiba ada datang nih. Di mana kau? Apakah uangnya udah siap? Kita melihat ada 3 orang datang. Yang depan belum dikasih tahu siapa namanya. Yang tengah adalah bendahara. Yang belakang adalah pengacara. Orang yang depan melanjutkan, kalau sampai kau nggak bayar, kita akan mengambil alih perusahaan. Kau juga bisa menolak, tapi kita akan bawa ke proses hukum. Chiasin bertanya, berapa hutang Linglong? 2 miliar dengan bunganya. Mendengar itu, mereka kaget. Hah? 2 miliar? Shoko berkata, kami baru aja mengambil alih perusahaan. Beri kami waktu untuk memeriksa keuangan. Jika emang itu benar, kami akan membayarnya segera. Siapa kau? Apa hakmu untuk berbicara di sini? Boom. Hah? Apa ini? Untung aja nggak terjadi apa-apa. Itu dalam hatinya ya. Dan akhirnya merasakan intimidasi dari Shoko, dia kabur nih. Aku beri waktu 3 jam untukmu. Cepat. Akhirnya mereka mengadakan rapat nih untuk memeriksa keuangan. Cao Chunche berkata, dana hutang itu secara pribadi dibuat oleh Cao Chuchin yang digunakan untuk mengembangkan proyek komunitas orang kaya dan sejauh ini belum dikembalikan. Apakah itu benar? Iya, ini ada kontraknya di sini. Berapa banyak uang yang masih ada di rekening? Chunche menjawab, nggak ada sepeser pun. Ya Tuhan, dari mana aku bisa mendapatkan 2 miliar dalam waktu 3 jam? Jika aku gagal di perusahaan ini di hari pertama, mereka akan mengambil alih sahamku dan aku gak akan pernah bisa mengangkat derajat keluarga Cao. Shoko berkata, biar aku lihat kontraknya. Saat Shoko melihatnya, kreditor perusahaan Cinceng. Yaudah, aku pergi sebentar. Nyonya Yu, apa kau sedang tidak sibuk? Si Shoko menelpon Yu Cinceng nih. Nyonya Yu, apa kau sedang gak sibuk? Ada yang ingin kubicarakan. Dan Shoko pergi nih ke rumahnya mungkin nih. Cinceng berkata, keren, terakhir kali kau ada acara lelang dan kau berhasil menjual Love the City seharga 400 juta. Hebat. Yaudah, singkirkan hutang ini. Apa kau bisa melakukannya? Ini tagihan hutang real estate Linglong. Loh, seharusnya tidak 2 miliar karena aku hanya mengalokasikan 1 miliar. Sepertinya ada yang gak beres di bawah kemimpinanmu. Cinceng berkata, aku akan mengurusnya. Untuk sekarang, kalau kau ingin melunasi hutangnya, beri aku 20 botol aja, gak masalah. Dalam hati Shoko, terakhir kali aku memberinya 10 botol dan sekarang dia minta 20 botol. Dan tiba-tiba nih, seseorang datang nih memberi bunga pada Cinceng. Cinceng, terimalah bunga ini mewakili cintaku padamu. Cinceng, kau pernah bilang kalau kita berbeda, tapi sekarang aku telah sukses bekerja di Nepal. Dan secara ekonomi, saat ini kita sama. Orang ini nih adalah Xie Qiuxi. Apalagi nih? Sekarang kau mau apa? Terimalah bunga ini sebagai wujud rasa cintaku padamu. Aku udah punya pacar. Dalam hati Shoko, aku lagi.
berani mempermainkanku. Kau udah bosan hidup, ha? Lalu Xiao Ke mengambil bunganya nih. Apa itu kau yang mencuri bunga ini dari Hang Chou belum lama ini? Hah? Apa begitu caramu membuktikan cinta? Gak hanya temperamen, tapi juga pencuri. Waduh, ini kasar banget nih. Anj, bang, kepar, disebutin semua. Xiao Ke membalas, apa kau punya Tuhan? Para dewa. Kita melihat nih, mereka kayak ke stance mau meditasi gitu. Xiao Ke berkata, baiklah, ayo kita lihat siapa yang bisa bertahan paling lama. Tentu, aku udah sangat mahir. Siapapun yang kalah, pergi dari Cinceng. Oke, karena Xiao Ke tadi lagi kayak meditasi gitu, Xiao Ke masuk nih ke rumah Cao Cao. Cao Cao lagi tidur. Jika melihatmu begini, jangan seakan kalau aku hilaf. Lalu Xiao Ke mengambil kayak 2 pot gitulah. Ini biru putih besar dan bagus juga. Akan kupenuhi keduanya. Lalu Xiao Ke pergi ke tempat mandi tuh. Jadi kayaknya Xiao Ke mau ngambil air mandinya. Saat di sana, kita melihat nih, ada si skeleton. Loh, kenapa kau ada di sini? Si skeleton menjawab, aku baru datang untuk berobat belakangan ini. Demi kondisiku, demi kondisi tulangku. Tolong, jangan beritahu yang mulia. Hehe, ternyata kau menyelinap di sini, ha? Ini, isi sampai penuh. Kau lebih kejam dariku. Mungkin kau layak menjadi ratu laki-laki. Xiao Ke berkata, terlepas dari itu, apa kau mau mengajariku jurus andalanmu dari langit? Itu warisan nenek moyang, gak boleh disebarluaskan. Hah, misalkan ratu tahu kalau kau berendam di pemandiannya, kira-kira bagaimana nasib tulang-tulangmu? Si skeleton berkata, aku tahu kau kesini untuk mencuri air ini. Kenapa kau masih menyalahkanku aja? Jelas beda. Bagaimana jika aku panggil ratu aja kesini? Ya udahlah, aku akan mengajarimu. Menurutku, apapun teknik yang diturunkan oleh keluarga Rukau gak pantas dihina siapapun. Dan Xiao Ke diajarin nih sama si skeleton. Kalau gitu, kenapa kau gak mengobati tulangmu sendiri aja? Si skeleton menjawab, sudah 800 tahun yang lalu. Aku gak begitu mengingatnya. Si skeleton pun pergi. Ya udah, aku pergi dulu. Dan mereka berdua masih nih dalam kondisi meditasi gitulah. Hei, tuh lihat, sudah 2 jam. Keduanya gak ada yang bergerak. Benar-benar kuat sekali. Bahkan duduk 10 menit aja, aku gak sanggup. Lalu datang beberapa orang gitulah. Yang kanan berkata, siapa Yu Cinceng? Aku. Tiba-tiba mereka mengeluarkan pistol. Tidak, lari, ada pembunuh. Dan orang-orang itu mulai menembaki mereka nih. Mereka berdua udah gila. Mana lebih penting, wanita atau hidup? Mereka menembaki ke arah Xiao Ke dan juga si Chiu Si. Karena tembakan-tembakan yang dilancarkan, Chiu Si mulai ragu nih. Dan dia akhirnya kabur. Tentu saja, hidup itu lebih penting. Dan Xiao Ke dengan santainya masih bermeditasi nih. Masih diam di tempat dia. Tembakannya mengenai gelas, mengenai piring, mengenai mangkok. Tapi nggak mengenai Xiao Ke. Gila, berani sekali orang itu. Aku nggak menyangka dia mau mati untukku. Hei tuh, lihat, dia nggak takut tembakan. Dia nggak takut pada tembakan. Nggak takut pada peluru. Hanya untuk memilikimu. Inilah yang dinamakan cinta sejati. Lalu seseorang pergi nih ke Xiao Ke dan menodongkan pistol ke arahnya. Katakan, di mana Yu Cinceng? Aku akan menembaknya. Tapi Xiao Ke hanya diam nih. Berani gak memperdulikanku. Apa kau mau mati, ha? Lalu tiba-tiba aku di sini. Yu Cinceng memberitahu dirinya sendiri nih. Kau memiliki kasih sayang yang tulus untukku. Aku juga bisa sebaliknya. Chiu Si berkata, jangan, kau bisa mati. Dan mereka mulai menodongkan pistol ke arah Yu Cinceng. Cepat, ambil uang untuk kami. Lalu tiba-tiba Xiao Ke bangun dan langsung menyerang mereka. Pistol orang-orang ini langsung dipotong-potong gitu, langsung dihancurkan. Melihat itu, mereka kaget nih. Xiao Ke berkata, apa kalian udah pantas menjadi pembunuh, ha? Terlalu lembut. Dan Xiao Ke langsung menyerang mereka. Dan Xiao Ke berhasil nih mengalahkan mereka. Cincang pergi kalau Xiao Ke. Xiao Ke, kau baik sekali. Berkatmu aku berhasil selamat. Dalam hati Xiao Ke cukup menyenangkan. Lalu Xiao Ke nih menghilangkan pedangnya nih, pedang perunggunya. Xiao Ke, aku mengaku kalah darimu. Aku gak akan mengganggu Cinceng lagi. Tapi aku ingin kau menjadi temanku. Kalau kau butuh bantuan atau sesuatu di Ciangcheng, silahkan kau hubungi aku. Cinceng berkata, di mana pedang besarmu barusan? Xiao Ke menjawab, gak ada, aku bisa sedikit sihir. Hah? Aku gak percaya. Lalu dari baju itu tiba-tiba muncul tuh yang tadi Xiao Ke isi pakai air mandi tuh, 2 pot. Tara, wah, kau benar-benar bisa sihir. Kita melihat nih di perusahaan Linglong ya? Iya, Linglong Real Estate. Orang tadi datang lagi nih. Udah waktunya. Kalau kau nggak punya uang, tanda tangani aja kontrak ini. Jiasin lihat jam dan berkata, tunggu. Tiba-tiba ada yang datang nih. Apa kau menunggu suamimu? Kurasa nggak perlu. Ternyata datang nih si Caolin, Ciaren, dan juga Sumina. Sumina berkata, Xiao Ke masuk ke keluarga Cao karena uang. Melihat hutang yang begitu banyak, dia pasti akan melarikan diri. Enggak, dia gak akan pernah melarikan diri meninggalkanku. Ciaren berkata, kalaupun dia gak meninggalkanmu, apakah dia punya uang 2 miliar? Jasin, aku benar-benar kecewa karena kau gak bisa mempertahankan perusahaan ini. Enggak, ini gak ada hubungannya denganku. Ciaren berkata, gak ada hubungannya denganmu. Kau mengambil alih saham kakak kedua, jadi kau juga ikut bertanggung jawab dengan kontrak yang dia tanda tangani. Hah? Aku? Baiklah,
Tapi tolong beri aku waktu lagi. Guys, ini orang yang depan nih gak diperkenalkan nih, gak dikenalin namanya siapa. Apa mungkin sebelumnya udah pernah ya? Tapi Mimin gak inget sih. Kalau ada yang inget, sumpah mah pernah dikenalin nih. Coba komen ya guys. Kalau nggak ada ya berarti emang belum dikenali sama komiknya. Oke, lanjut. Orang yang depan berkata, "Nggak, aku butuh uang. Atau aku akan ambil perusahaan ini hari ini juga. Jika tidak, sampai jumpa di pengadilan." Ciarem berkata, "Tuan Lu, jangan khawatir. Aku akan bayar 2 miliar untukmu." Ya, walaupun nggak sekarang. Oke, Tuan Lu namanya. Shaolin berkata, "Jiaxin, demi keutuhan perusahaan, aku harap kau bisa mempertimbangkan hal ini. Jika tidak, biarkan Ciarem yang melakukannya." "Ah, terima kasih." Sumina berkata, "Jiaxin, sepertinya kau akan jadi ketua terpendek di sini. Hanya 3 jam aja." Sumina melanjutkan nih, "Aku rasa kau adalah pilihan terbaik dalam hidupku, dan kita bisa hidup lebih baik dan lebih lama." Ciaran membalas, "Jangan khawatir. Saat aku menjabat, kau akan kujadikan direktur di sini." Dalam hati Jiaxin, ini pasti konspirasi. Ciaran berkata, "Sepupu, gak ada yang salah denganmu. Kau bisa pergi." Sumina menambahkan, "Real estate Linglong gak ada hubungannya denganmu." Lalu tiba-tiba ada yang berkata nih, "Anjir, kau yang harusnya pergi dari sini." Ternyata Xiaoke datang nih. Oh, Mimin baru inget guys, yang kacamata nih, rambutnya ini nih, dia itu wakil presiden Qingcheng International, wakil presiden dari perusahaan Qingcheng. Tapi namanya waktu itu belum dikasih tahu. Nah, sekarang kasih tahu tuh, Ketua Lu. "Suamiku, kau akhirnya kembali." Si Ketua Lu bingung nih. "Hah? Kenapa ada Presiden Yu? Aku sudah bayar semua uangnya. Gak satupun dari kalian yang akan mampu menggeser ketua Jiaxin." Ciarem berkata, "Omong kosong. Dari mana kau bisa mendapatkan uang itu?" "Aku, Yu Qingcheng. Xiaoke telah membayar semua hutang. Selesai 1 miliar. "Hah? 1 miliar? Bukankah kau bilang totalnya 2 miliar? Ceritanya sangat sederhana. Cao Xi sebenarnya hanya meminjam 1 miliar yuan dari Chengxi International. Tapi dia meminta keluarga Cao untuk menggantikan 2 miliar dengan harapan dia mendapatkan untung 1 miliar dan masuk ke sakunya sendiri." Plak! Ditampar sama Shaolin. "Brengsek, kau tahu siapa ayahmu ini, ha?" Shaolin berkata, "Ternyata ini alasannya kenapa Linglong banyak hutang. Mereka semua terseret oleh komunitas orang kaya." Itu benar. Awalnya karena berhutang dengan perusahaan konstruksi Fei Huang senilai 800 juta. Lalu Fei Huang menempati kantor penjualan komunitas itu, menjual rumah-rumah dan uangnya masuk ke kantong mereka. Ciarang benar-benar konyol. Bisa-bisanya dia menyerang Fei Huang. Merepotkan aja. Ciarang berkata, "Mereka bahkan bisa menyingkirkan Yu Qingcheng. Aku rasa Fei Huang gak ada apa-apanya bagi mereka. Lebih baik biarkan Jiaxin menyelesaikan masalah ini." Dalam hati Xiaoke, konyol sekali. "Jiaxin, aku beri kau waktu 3 hari untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, kau gak bisa teruskan real estate Linglong." "Hah? 3 hari?" Xiaoke berdiri dan membalas, "Oke, kalau kita berhasil, kau jangan lagi ikut campur ke dalam perusahaan ini." "Baiklah, deal." Dan akhirnya rapatnya pun selesai. Mereka berdua pun kembali ke kantor. Jiaxin berkata, "Kita baru aja tinggal di sini. Kita juga nggak tahu apa-apa di Jiangcheng." Melihat ekspresi mereka, aku takut Fei Huang nggak mudah untuk dihadapi. Xiaoke merespon, "Kau kelola perusahaan aja. Untuk masalah itu, biarkan aja. Serahkan padaku. Suamiku, maaf telah merepotkan hidupmu. Aku tahu itu nggak nyaman untukmu." Xiaoke berkata, "Aku ingin berolahraga malam ini." Jangan main-main. Kita bisa ketahuan orang di sini." Nah, aman. Pintu udah terkunci. Kita sekarang melihat nih ke sebuah bus gitu, bus sekolah. "Hei, hentikan. Aku mau keluar." "Hei, ini bukan bus anak-anak TK pariwisata." Ini Mimin nggak tahu nih, ini scene mana dari mana. Tiba-tiba dari sini. Nah, pintu udah jelas paten. Gak akan ada orang yang bisa keluar dari mobil. Nah, 2 jam kemudian, kalau terus-terusan begini, aku bisa mati. Bener-bener aku gak kuat lagi. Sekarang kita pergi nih ke rumah dari Cao Cao. Keparat kau. Si Skeaton dipukul. "Yang mulia, ampuni aku. Berani kau memanfaatkan situasi untuk mencuri saat aku gak sadarkan diri." "Maaf yang mulia, aku salah. Bukan aku yang mencuri, tapi Xiaoke. Hari ini aku akan membuatmu kapok. Berani kau melibatkan orang yang aku sayang, ha? Apa kau udah bosan hidup? Ini aku punya videonya." Kita melihat nih, kenapa bisa ada video? Si Xiaoke nyolong 2 pot itu tuh air mandi. Bajingan, tanpa permisi, tanpa bayar, berani kau mengambil begitu banyak air di sini. Gak bisa dibiarkan. Aku akan anggap ini sebagai utang, dan aku akan menagihnya. Si Skeaton bertanya, "Bagaimana denganku, yang mulia? Aku harus bagaimana?" "Kau urus dirimu sendiri." Terima kasih yang mulia." Lalu ini mungkin keesokannya kali ya. Di luar, Xiaoke mendapat telepon nih. "Halo? Hah? Apa? Ada yang mengganggumu? Tunggu,
Berani-beraninya mereka mengganggu adik iparku. Lalu Xiaoke taksi. Xiaoke berkata, pergi ke super club. Nah, Xiaoke pergi nih ke klub nih. Di sana nih ada Chow Chow dan ada beberapa orang. Ada juga Ferrari 458. Orang ini nih adalah Hong Tai. Chia Chiang berkata, demi aku, tolong jangan permainkan dia. Lalu si Hong Tai menampar si Chia Chiang. Mampus kau, adik kecil. Ada baiknya kau masuk ke mobilku dan menemaniku selama beberapa hari. Gak, singkirkan tangan kotormu. Kakak iparku akan datang dan kau akan mati. Bagaimana tipe pria idamanmu? Apakah aku termasuk? Tiba-tiba banyak bacot. Xiaoke turun nih dari taksi. Kakak ipar, kau akhirnya datang juga? Naik taksi? Aku pikir kakak iparmu orang kaya, ternyata miskin. Yao berkata, kenapa kau nggak bawa mobil sport? Hei, sombong itu dosa. Hong Tai berkata, adik iparmu membuat Ferrariku tergores. Apa kau sanggup bayar? Cat mobil ini butuh biaya sekitar $200.000. Bukan dolar ya guys, maksudnya yuan, mata uang Cina. Apa kau sanggup ganti? Maaf, aku ceroboh. Xiaoke bertanya, berapa harga mobilmu? Hong Tai menjawab, $2,5 juta. Yang mohok yang tengah berkata, sampai tua kau nggak akan mampu ganti rugi. Yang kiri menambahkan, jangan sentuh mobil itu, kau nggak akan mampu bayar. Lalu Xiaoke mengeluarkan HP-nya dan menelpon seseorang. Bawakan aku 5 juta tunai. Kalau kau punya 5 juta, aku akan memanggilmu bos. Lalu setengah jam kemudian muncul nih LaFerrari milik Xiaoke. Mobil itu harganya sekitar 30 juta. Datang nih orang ini nih, yang orang badan gede nih, bawa uang. Dia adalah beruang hitam. Dia bawa uang cash milik Xiaoke. Hong Tai berkata, gak mungkin orang itu adalah bawahannya. Lalu si beruang hitam menghampiri si Xiaoke nih. Bos, ini uangnya. Dalam hati Xiaoke, setelah ditinggal Chu Yichen, dia bersyukur atas bantuanku dan secara sukarela ikut denganku. Yang mohon berkata, dia punya anak buah. Dalam hati Hong Tai, aku rasa kali ini akan gagal. Xiaoke berkata, mulai sekarang mobilmu adalah milikku. Hong Tai membalas, kenapa kau malah membelinya? Lalu Xiaoke membuka kopernya dan kayak buat hujan uang tuh. Biar kau tahu bagaimana rasanya punya uang banyak. Ini apa aku mimpi? Oke, aku jual. Wah, baunya harum sekali. Oke, lakukan. Si beruang hitam langsung menghancurkan mobilnya. Apa? Dihancurkan? Cok, gak manusiawi. Terima kasih bos, aku banyak uang. Aku bisa beli Ferrari 488 versi terbaru. Dan akhirnya dia pun pergi nih si Hong Tai. Kakak ipar, apa kau udah gila? Masalah seperti ini aja kau habiskan 5 juta dolar, Xiaoke membalas, sudahlah, aku punya kejutan, kau lihat aja nanti. Dalam hati Xiaoke, ini adalah cara untuk bungkam mulut wanita. Aku ingin mobil ini. Ayo urus surat-suratnya. Jadi ceritanya si Hong Tai datang ke dealer nih, mau beli 488. Tapi tiba-tiba aku juga akan beli mobil ini. Xiaoke dan Yao pergi juga ke dealer nih. Xiaoke melanjutkan, apapun yang ada di sini. Hong Tai berkata, kau mau beli semuanya? Apa kau nggak ada cara lain, Aku nggak pernah gagal mendapatkan apapun yang aku inginkan. Bukankah itu kalimat yang sering diucapkan seorang perampok? Jangan-jangan dia penjahat. Dalam hatinya Hong Tai ya. Hong Tai berkata, aku anggota senior di sini, gak akan ada yang bisa menghadapiku. Lalu tiba-tiba si Blade datang nih. Maaf, untuk kali ini aku gak bisa berikan untukmu. Tuan Chow, kau gak perlu menanggapinya. Mobil ini untukmu. Meski ini hanya mobil biasa, tapi aku harap kau mau menerimanya. Apa? Ferrari 488 adalah mobil biasa? Lalu Xiaoke mengambil kuncinya nih. Terima kasih. Yao, mobil ini untukmu. Untukku? Saudara ipar, kau begitu baik. Aku sayang padamu. Ternyata anak ini sudah besar. Dan sekarang si Yao pun naik mobilnya. Dia gila 488 baru. Oh, bareng si Cacang ya. Sekarang aku juga bisa jalan-jalan. Dan mereka berdua pun pergi. Dalam hati Xiaoke, aku harap gak ada meremehkan dia lagi. Dalam hati Hong Tai, brengsek, aku gak bisa terima semua ini. Terus si Hong Tai dipukul sama Xiaoke. Xiaoke berkata, anak muda, belajarlah untuk menerima kekalahan. Hong Tai membalas, sialan, berani kau memukulku? Apa kau tahu siapa ayahku? Lalu si Xiaoke memanggil si orang gede nih. Xiaoke berkata, kalau kau bilang aku adalah bos, berarti ayahmu juga harus tunduk denganku. Dalam hati Hong Tai, oke, kita lihat aja nanti. Sampai ketemu lagi. Dan Xiaoke pun pergi nih. Xiaoke berkata, sampai ketemu lagi apa maksudmu? Dalam hati Hong Tai, kenapa dia bisa tahu apa yang aku pikirkan? Dan mereka berdua pun pergi nih. Xiaoke bertanya, bagaimana dengan naga, harimau, dan macan tutul? Beruang hitam menjawab, mereka baik-baik aja, siap menunggu perintah bos. Dan mereka pun sampai nih di sebuah tempat nih. Xiaoke berkata, aku pikir gak ada bedanya antara komunitas kaya raya dan juga dengan komunitas senior. Nama yang aneh. Dan ternyata ada si Yu Chou nih. Dia sudah datang. Yu Chou menghampiri Xiaoke dan berkata, Xiaoke, aku gak menyangka bisa bertemu denganmu di Changcheng. Xiaoke bertanya, di mana pacarmu? Sejauh ini aku belum pacaran lagi. Aku merindukanmu. Aku juga. Lalu tiba-tiba seseorang datang nih. Hentikan!
Orang ini nih adalah Xie Qiurong. Jangan pernah kau sentuh Yu Chao. Yu Chao membalas, sepupu, apa yang kau bicarakan? Xiao Ke bertanya, hah? Sepupu? Gak hanya sepupunya, aku juga tunangannya. Xiao Ke bertanya, kau punya tunangan? Yu Chao menjawab, enggak, dia hanya bercanda. Dalam hati Qiurong, sepertinya Yu Chao peduli dengan pria ini. Dia pasti adalah teman sekolahnya. Xiao Ke berani merebut wanitaku. Matilah, Qiurong berkata. Yu Chao, kau pilih mana, aku atau dia? Katakanlah. Yu Chao menjawab, sepupu, untuk saat ini aku hanya ingin mencari tempat untuk tinggal. Qiurong menjawab, bukankah kau udah bilang padaku ini adalah rumah baru kita di masa depan? Yu Chao membalas, rumah baru? Jangan buat keributan. Aku gak pernah bilang apapun kepadamu. Kau sudah lama gak datang ke Qiangcheng. Sepertinya kau gak tahu seperti apa status keluarga Xie sekarang. Nilai saham keluarga Xie adalah 100 miliar dan aku adalah pewaris utamanya. Bahkan jika kau gak setuju, paman gak akan tinggal diam. Pewaris perusahaan bernilai ratusan miliar. Kau begitu kaya raya. Qiurong membalas, iya, itu artinya di mataku kau hanyalah orang kecil. Oh iya? Iya, itu villaku nomor 3. Harganya 100 juta yuan. Wah, keren. Anak muda, kenali posisimu. Jangan pernah bersaing dengan pria besar untuk masalah wanita. Kau gak pantas mendapatkannya. Lalu si seorang pegawai berkata, hei, minggir kau. Yu Chao berkata, Xiao Ke, kau jangan marah. Kenapa? Kau begitu yakin jika belum mencoba? Beli satu. Yu Chao jelas gak akan mau denganmu. Aku beli semua real estate di sini. Hah? Sombong sekali. Lalu Xiao Ke ngeluarin nih kartu banknya. Itu kartu bank Qiangcheng. Kartu itu terbatas, hanya 10 kartu. Dalam hati Qiurong, bagaimana bisa dia mendapatkan Mingxia dari bank Qiangcheng? Lalu seorang pegawai maju nih. Tuan Xiao, maafkan aku gak tahu apa-apa tentangmu. Maafkan aku. Dalam hati Xiao Ke, padahal aku juga gak menyangka bisa mendapatkan kartu ini dengan mudah. Lalu akhirnya dibeli nih. Ini Tuan Xiao, totalnya ada 120 villa senilai 9,2 miliar. Total dengan diskon 9 miliar. Dalam hati Qiurong, gak mungkin, gak ada kartu yang bisa transaksi 9 miliar sekaligus. Ting, berhasil. Pembayaran 9 miliar berhasil. Wah, kau tampan sekali. Itulah yang disebut jodoh gak akan kemana. Ciao, apalagi yang kau tunggu? Ayo. Brengsek, si pegawai berkata. Tunggu, aku akan panggil bos kami. Menurut aturan, jika ada yang ingin bertemu, bos minta foto pelanggan terlebih dahulu. Xiao Ke membalas, gak perlu. Aku akan temui bosmu sendiri. Yu Chao, kau tunggu di sini. Aku akan menemuimu jika urusanku sudah selesai. Enggak, aku takut kau menghilang lagi. Baiklah, yaudah, silakan masuk. Saat di dalam, ternyata ada si dragon, tiger, leopard, sama si kucingnya Xiao Ke. Hah? Siapa kalian? Loh, kenapa ada kucing? Di mana bosku? Lalu ini hordengnya dibuka nih. Apakah dia yang kau cari? Orang ini nih adalah Hong Fei Huang. Enggak, kau pasti perampok. Saat si pegawai mau kabur, kayak dihalangi nih sama si beruang hitam. Xiao Ke menghampirinya nih, melepas penutup mulutnya dan berkata, Ketua Hong, kenapa tiba-tiba kau tempati kantor penjualan? Apa kau nggak punya cara lain? Siapa kau? Apa urusanmu? Namaku Xiao Ke, aku ketua baru real estate Linglong. Aku pikir kau adalah orang besar. Ternyata kau hanyalah menantu keluarga Chow. Pak, ditampar. Berani kau panggil menantu? Namanya Xiao Ke. Naga, harimau, dan macan tutul dari Iron Fist Hall. Kenapa kau mau jadi preman seorang menantu sepertinya? Sepertinya kau akan melihat peti mati sebentar lagi. Tapi Xiao Ke menahannya nih. Kami legal di sini. Kami gak bermain curang. Selama periode ini, kau telah mengantongi 1,8 miliar dari penjualan, mengembalikan biaya pembangunan sebesar 800 juta. Jadi, kau masih punya hutang 1 miliar di Linglong. Hong Fei Huang. Namanya susah. Hong Fei Huang membalas. Kurasa gak semudah itu menghitungnya. Masih ada pajak perumahan dan lain-lain yang perlu dihitung. Beri aku waktu. Xiao Ke melanjutkan nih. Aku lupa menelponmu untuk bilang terima kasih. Karena kartu bank perusahaan ini, aku bisa membeli villa senilai 9 miliar. Ini bukti jika semua prosedur pembelian sudah disiapkan. Dan selamat. Sekarang kau punya hutang total 10 miliar. Bunga akan dihitung setelah 3 jam. Kau kejam. Lalu tiba-tiba Hong Tai datang nih. Ayah, aku bertemu orang bodoh hari ini. Dia membeli mobilku 5 juta dolar. Loh, kenapa kau di sini? Xiao Ke membalas. Bukankah kau bilang kalau kita akan bertemu lagi? Lalu si Hong Tai ditarik nih, uangnya diambil. Leopard berkata, kau telah menepati janjimu nak. Uang ini bisa digunakan untuk bunga nanti. Terus si Hong Tai juga diikat. Hong Fei Huang berkata, tunggu di sini.
aku akan ambil uangnya. Oke, bagus. Yucho berkata, aku merasa orang ini sangat kejam. Aku takut dia nggak bisa dikendalikan. Bagaimana menurutmu? Xiaoke menjawab, ya begitulah. Tapi aku yakin ini adalah cara untuk memancing tikus-tikus untuk keluar. Kalian semua, dengarkan. Ayahku bilang, kalian bisa pulang lebih awal hari ini. Dan akhirnya si para pegawai pun pulang nih. Tiger berkata, jangan takut. Meski kami mungkin bukan orang baik, kami nggak akan berbuat macam-macam padamu. Hong Tai bertanya, tapi bagaimana jika ayahku nggak bisa membayar? Wah, dipukul kepalanya. Kalau ayahmu nggak bisa bayar, hidup kalian akan berakhir. Si Dragon berkata, jangan menakut-nakutinya. Pasang senjata dan bersiap untuk bertarung. Kita melihat nih, di depan perusahaan muncul banyak sekali mobil-mobil nih. Dan keluar kayak berandalan gitu. Orang-orang suruhan dari si Hong Fei Huang. Siapa yang bisa membunuh Xiaoke? Bayaran tinggi untuk kalian. Dan mereka semua pun masuk. Xiaoke, mati kau. Hah? Mati? Justru kau lah yang harus mati. Kita melihat nih, gila, Xiaoke keren banget. Nah ini dia guys thumbnail gua. Ayo, bunuh mereka semua. Serang. Dan akhirnya kedua kubu bertarung nih. Dari mulai Tiger, Leopard, Dragon, beruang hitam. Mereka semua dibantai. Hah? Apa-apaan ini? Ayo, serang kelompok. Mereka berempat membantai semua orang sekaligus. Ini apa yang terjadi? Apa mereka bukan manusia? Dan si Hong Fei Huang langsung kabur nih. Xiaoke berkata, santai, biarkan dia lari setidaknya 34 meter. Ini sudah 30 meter. Jika nggak dikejar, dia akan lolos. Lalu Xiaoke mengambil pedangnya nih. Tahu kan skillnya? Dia nggak mengejar. Itu bagus. Lihat aja nanti. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Lalu muncul nih pedang Xiaoke yang sangat besar. Pedang 40 meterku udah lapar dan haus. Dan pedangnya berhasil mengenai si Hong Fei Huang. Dan si Hong ditarik nih. Xiaoke berkata, Bos Hong, kau nggak menepati janjimu. Aku salah. 10 miliar aku nggak punya sebanyak itu. Hanya ini aku punya. Aku udah nggak punya lagi. Bos Hong, sebenarnya aku nggak butuh uangmu. Ceritakan siapa di balik semua ini. Oke, aku bisa ceritakan. Putra sulung yang memintaku untuk menempati kantor. Dia bilang akan kembali setelah Cao Chunche berkuasa. Kemudian dia juga bilang bahwa jika Xiaoke berhasil menagih hutang, dia akan dipaksa mundur. Untuk itu dia akan pergi meminta ke anak tertua. Dan kemudian dia sendiri yang akan mengembalikan ke perusahaan. Yucho berkata, sepertinya mereka ingin menjebakmu. Aku telah banyak mendengar soal keluarga Cao di Changcheng. Sebaiknya kau jangan terlibat. Gak heran kenapa Cao Qiali sangat sopan padaku. Oh ya, kau bisa membantuku menganalisa situasi keluarga Cao. Dan mereka pun pergi ke kantor nih. Xiaoke berkata, setelah kami datang ke Changcheng, kami mengambil alih Chiarang Real Estate. Tetapi kami menemukan ada hutang 2 miliar. Chiarang Real Estate tuh Linglong Real Estate guys. Mungkin salah ngetik lah. Ya itulah, tau lah kalian maksud gua. Lanjut, tetapi kami menemukan ada hutang 2 miliar. Sederhana aja. Aku pikir Cao Si berusaha mematahkan modal Linglong agar Linglong gak melepaskan dana konstruksi ke Huang Qianchu. Jadi Cao memerintahkan Hong Fei Huang untuk mengambil alih kesempatan merebut hak untuk menjual. Jadi kakak tertua dan keempat bersatu untuk melemparkan kakak ketiga. Kenapa dua orang ini gak bertarung secara terbuka aja? Yucho menjawab, sekarang Cao Qiarang telah kehilangan saham dan hak warisannya. Ini siasat yang berhasil, namun kau harus berhati-hati. Kenapa? Pertama, kau akan menjadi objek incaran mereka. Jika mereka gagal dalam rencana ini, bagaimana jika aku bersikap netral? Yucho menjawab, kecuali kau tinggalkan keluarga Cao dan ceraikan Qiaxin. Jika tidak, mau bagaimanapun kau nggak akan bisa bersikap netral. Yaudah dah, berdiri. Lalu akhirnya mereka pun pergi nih. Jika berhasil mendapatkan uangnya, kita bisa pergi makan malam. Sekarang kita pergi nih di pavilion Linqiang. Mereka makan-makan. Anggurnya habis. Aku akan mencarinya. Lalu si Xiaoke berdiri nih. Bro, aku akan cari anggur yang sehat. Dan Xiaoke pun pergi. Baru kali ini aku melihat bos yang begitu baik. Dan Xiaoke pergi ke tempat penjualan wine gitulah. Aku mau yang ini. Oke, aku butuh 3 botol. Tapi tiba-tiba diambil nih. Orang ini namanya nggak ada, nggak ditulis. Lihat nih, kosong. Hey, anggur ini mahal. Apa kau bisa membelinya? Pak, siapa cepat dia dapat kan? Tapi aku mau beli banyak. Di sini semua serba mahal. Hanya orang kaya yang mampu beli. Itu tuh tadi yang dia bilang, yang ngomong mau beli 3 tuh nih orang ini. Nih, ya betul. Ya, kau benar. Karena aku bisa beli apapun yang ada di sini. Si bartender berkata, maaf pak, kau nggak bisa membelinya saat ini. Kau sialan, cari mati. Dalam hati orang ini, andai aja kau sendirian, aku akan membunuhmu sekarang juga. Si penjual berkata, kami akan mengantarkan sisanya ke tempatmu. Dan orang itu pergi. Sungguh menyenangkan menjadi orang kaya. Lalu tiba-tiba kita melihat nih, hei, lepaskan aku. Ternyata ada si Yu Qingcheng bersama si ketua Lu, wakil presiden tuh. Wakil presiden. Si ketua Lu berkata,
Nona Yu, kau terlalu banyak minum. Aku akan mengantarmu pulang. Lalu Xiaoko melihatnya nih. Dalam hati Xiaoko, bukankah itu Yu Qingcheng? Xiaoko melihat lantai liftnya nih. Kan mereka berdua naik lift kan? Dalam hati Xiaoko, lantai 8 adalah penginapan. Dengan cepat, Xiaoko langsung naik nih. Tunggu, di lantai 8 kita melihat nih Qingcheng sudah pingsan. Ayo, cepat-cepat. Aku nggak sabar. Panas sekali. Ternyata di situ ada Charen. Charen berkata, "Tenanglah, wanita cantik." Si ketua Lu berkata, "Biarkan aku sedikit mencicipinya setelah kau selesai." Wah, cantik sekali kan? Sayang, kau harus nurut denganku selama adegan seks ini berlangsung. Hari ini kau milikku seutuhnya. Scene action. Dar! Tiba-tiba pintunya ditendang dan ternyata tuh Xiaoko berasa sampai nih di kamarnya. Terus si ketua Lu dipukul. Pria-pria bangs mencari keuntungan di saat wanita lemah. Hah? Kau sudah keterlaluan. Sudah waktunya aku melawan. Kita lihat nih, Xiaoko masuk dan dia sangat marah. "Kalian keluar." Lalu Xiaoko menghampiri Yu Qingcheng. Xiaoko melepas bajunya dan memberinya nih ke Qingcheng. "Bagaimanapun kau adalah partner." Dan Xiaoko mengambil nih rekaman dari kameranya tuh. "Aku nggak bisa tinggalkanmu dalam kondisi seperti ini. Sekarang kita pergi nih di parkir basement. Ini perbanyak minum air." Dan si Qingcheng sadar. "Kenapa Xiaoko? Kenapa kau lakukan ini? Padahal aku juga gak menolak kalau kau mau. Apa yang telah aku lakukan padamu? Hah? Gak tahu malu. Aku sangat kecewa denganmu." "Kau salah paham. Oh ya, ini semua ada videonya. Kau bisa nonton sendiri nanti." Terus videonya dilempar tuh chipnya. "Gak hanya melakukannya, kau juga memvideokan. Kau gila. Dasar. Pergi. Aku gak mau melihatmu lagi." Terus Xiaoko pergi nih. Anjir, gue gak tahu harus gimana. Dalam hati Qingcheng, aku gak menyangka kau melakukan seperti itu, meski aku suka denganmu. Lalu kita melihat nih, si Charen masih ada di kamar dan dia mencoba untuk mengambil HP. Lalu dia menelpon seseorang nih. Bagaimanapun caranya, cepat bunuh Xiaoko. Cepat. Kita melihat nih di malam hari. Nah, mereka 1, 2, 3, 4 berenam jalan-jalan nih di pinggir jalan. Xiaoko mabok. Dasar orang atau terima kasih. Sabar, jangan emosi. Lalu tiba-tiba kita melihat nih ada pistol. Tiba-tiba Xiaoko, siapa yang memanggilku? Ternyata itu adalah orang yang tadi guys, yang di tempat lain tadi tuh. Ku bunuh kau. Xiaoko masih bisa nanya, "Anjing, di mana anjing?" "Hah? Awas, dia pembunuh." Orang itu menembakkan pistolnya ke arah Xiaoko, tapi dengan cepat Yu Chao menahan tembakannya nih. Hah? Lalu Dragon, Tiger, dan juga si Leopard melemparkan botol wine ke arah orang itu. Botolnya mengenai tangannya, jadi pistolnya lepas tuh. Tapi dengan cepat orang itu langsung pergi naik motor dan dia langsung kabur. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau begitu baik padaku? Awalnya aku hanya menganggapmu sebagai teman sekolah, tapi kenapa kau selalu melindungiku setiap saat? Jangan khawatir, aku rela melakukan ini untukmu. Mungkin aku emang ditakdirkan begini, gak bisa memilikimu Xiaoko. Menyedihkan. Ini adalah momen paling menyedihkan. Si Tiger berkata, "Bukankah seharusnya kita mengirim dia ke rumah sakit? Kenapa malah curhat?" Dan akhirnya Yu Chao pun dibawa ke rumah sakit Qiangcheng. Kita lihat di UGD nih. Dokter, tolong. Oh ya, aku akan menemui dokter. Tuan muda keempat. Oh, ternyata di sini ada si Charen dan juga si ketua nih. Si dokter berkata, "Tuan muda keempat mengalami gagal otak. Tuan Lu adalah salah satu orang ternama di Qiangcheng. Mereka butuh waktu untuk istirahat dan sembuh." Matanya jauh banget. Ya udahlah, kita lihat nih. Dokternya namanya Lipin. Lipin tuh berarti tuh temennya Upin. Oke, udah. Namanya Lipin. Dari belakang tiba-tiba, "Dokter, tolong." Loh, sepertinya aku kenal dengan suaranya. Xiaoko, dia belum mati. Suster berkata, "Dokter, ada pasien darurat di luar. Sebaiknya kau tangani dengan cepat." Terus si Charen ngasih kode nih ke si dokter. Si dokter berkata, "Oke, biarkan dia tunggu sebentar. Aku akan kesana segera." Lalu 10 menit kemudian, "Kau harus selamat, Yu Chao." "Woi, di mana dokternya? Kenapa lama banget? Kondisi darurat." "Sabar, mungkin dokternya sedang sibuk. Kalau nggak segera ditangani, kau akan kehabisan darah." Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.